menampilkannya gitu Pak. Jadi baru nanti dikumpulkan pada akhirnya dan digabung. Terima kasih. Baik. Luar biasa ini Bapak Ibu ya, melihat tadi, videonya tentang visualisasi bangsa. Jadi memang seperti yang kemarin Pak Hamdan sampaikan ya, bahwa bangsa kita itu sangat kaya dan dengan keragaman yang dimiliki Indonesia ini membuat kita semakin cinta dengan Indonesia. Sebagaimana kata Mbak Kartika tadi ya, kembali pulang ke rumah ya, kembali ke Indonesia. Jadi selamat datang di Indonesia. Nah, barangkali pengalaman seperti itu, kerinduan tentang Indonesia ini banyak sekali dirasakan nih teman-teman yang, apa namanya, yang sekolah di luar Indonesia ya. Gimana? Mungkin bisa cerita ya, eee, ketika membuat video ini atau pada saat dulu ketika berada di luar, Indonesia merasakan, kerinduan yang demikian sangat terhadap Indonesia. Mas Daniel mungkin? Kalau prosesnya Pak, kebetulan saya dapatnya kan di bagian makanan, jadi agak susah karena cari makanannya itu kan siang-siang kemarin Pak. Jadi memang kerasa Kerasa apanya? kerasa banget Pak. Kerasa banget. Itu untuk cerita ini apa pengambilan videonya Pak. Baik, luar biasa ya. Tadi ada pisang epe ya, pisang epe di PP di ini Mbak Kartika ya? Makassar, Makassar, Pak. Oh Mbak Kartika bukan Makassar ya? Iki, Pak. Saya Palembang. Oh iya, Palembang, Makassar ya. Baik, luar biasa. Teman-teman mungkin ada iya. Mas Dani mau ngomong lagi? Oh iya, kebetulan memang makanan yang kita cari itu semua yang disukai oleh kalau di kita sih sensei. Jadi ketika sensei kita datang ke Indonesia ataupun sampling sama-sama kita pada saat kita ke Sulawesi dan kita turun di Makassar, pasti yang dicari itu salah satunya pisang itu, terus coto Makassar sama daging rusuk itu. Jadi itu yang dicari terus sama gado-gado. Luar biasa ya. Jadi emang betapa sangat kayanya ya. Teman-teman ada yang mau share lagi? Mbak Reskianen kayaknya? Iya Pak, kalau mengenai rasa cinta tanah air, apalagi kalau sekolah di luar negeri ya, waktu di Jepang itu, setiap saat pasti rindu dengan Indonesia, apalagi kampung halaman. Kulinernya, apalagi kalau ada event-event tentang sharing culture Jepang dengan Indonesia, pasti nyanyi lagu Indonesia Raya itu kayak menggema banget, ini merinding gitu Pak. Jadi semakin kita di luar, semakin kita merasa Indonesia adalah tempat kita kembali, gitu Pak. Baik, luar biasa ya. Jadi memang mendengarkan, apalagi mendengarkan lagu tadi ya, membuat kita terharu, makin hanyut kangen kita pada Indonesia. Baik, ada yang mau share lagi nih, Mas Fendri? Bisa diceritakan pengalamannya? Iya, kasih Mas Surkon. Ya. Kalau saya sih, kayak kebetulan di Jepang 10 tahun ya. Masya Allah. Jadi apa namanya, yang buat paling rindu sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya keluarga sih, orang tua saya. Jadi kalau untuk makanan, untuk kultur budaya mungkin memang saya nggak terlalu kesana gitu. Jadinya yang buat rindu itu ya keluarga sih, orang tua saya terutama. Luar biasa, tepat seperti penjelasan Pak Hamdan kemarin ya, ketika menjelaskan itu ya, tanah air, ibu pertiwi dan sebagainya. Betul. Baik, luar biasa teman-teman, terima kasih banyak ya, dua video tadi menginspirasi ya. Saya apresiasi atas kerja keras Bapak Ibu karena lebih berat tantangannya ya. Saya paham ya, teman-teman yang ada di kelompok 2 ini lebih berat tantangannya dibandingkan dengan teman-teman di kelompok yang lainnya. Kalau kelompok yang lainnya mungkin masih mereka mudah dengan gawe dan sebagainya, tapi dengan kesibukan kemudian dengan spesifikasi pekerjaan Bapak Ibu yang di kelompok 2 ini luar biasa. Jadi sekali lagi aplaus untuk Bapak Ibu. Terima kasih ya. Baik. Silakan Pak Hamdan, ada tanggapan, komentar?
Kalau tanggapan saya cukup satu ini ya, luar biasa sekali. Kreatif dalam mengambil angle video-video dan kreatif dalam membuat satu apa namanya itu deskripsinya gitu. Ini butuh satu upaya yang tersendiri dari masing-masing peserta gitu. Termasuk tentang pembagian-pembagiannya ya. Iya, betul. Keren nih, dari 8 orang dibagi-bagi dari ini itu udah sangat keren itu. Jadi luar biasa sekali. Ya cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Jadi Bapak Ibu, sebentar saya share screen. Agenda hari ini ya, yang pertama tadi kita sudah pemaparan tugas YLIA Bela Negara, kemudian tadi juga sudah pemaparan tugas visualisasi bangsa. Lalu agenda berikutnya kita adalah analisis isu kontemporer. Nanti akan disampaikan oleh Pak Hamdan, dan ini akan sangat penting sekali bagi Bapak Ibu ya untuk memahami isu-isu kontemporer, kemudian bagaimana kita bersikap sebagai seorang ASN ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, berkat pemersatu bangsa. Dan apalagi di analisis isu kontemporer ini nanti akan dijelaskan tentang bagaimana teknik-teknik menganalisis isu, kemudian melakukan tabisan isu dan sebagainya, yang nanti akan berguna bagi Bapak Ibu ketika menyelesaikan agenda keempat, yaitu habituasi. Ya. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu akan memilih isu yang akan coba diselesaikan dalam aktualisasi tersebut yang kemudian nanti akan dihabituasikan. Nah, teknik-teknik tersebut akan sangat dibutuhkan. Makanya hari ini kita akan sangat penting dan kita ketemu dengan narasumber yang tepat, dengan fasilitator yang tepat ini oleh Pak Hamdan. Sebagaimana janji beliau, kalau kemarin bahasan kita adalah tradisional, maka bahasan pada kesempatan kali ini nanti kita ke kontemporer. Demikian saya kira sebagai pengantar untuk waktu selanjutnya kami persilakan pada Pak Hamdan. Terima kasih. Silakan Mas Hamdan. Ya, terima kasih Pak Furkon. Jadi saya harap semuanya masih semangat walaupun kita saat ini puasa. Ya, kemarin siang hari kita pun sudah semangat dan hari ini pagi ini sampai nanti kurang lebih jam 11 semoga tetap semangat. Oke, kita akan langsung saja mengupas materi sebetulnya sudah ada di Collabjar. Jadi silakan teman-teman semuanya bisa mengunduhnya nanti masih sama. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita membahas tentang 3 hal ini. Pertama adalah konsepsi perubahan lingkungan strategis, Linkstra, yang ketika kita menyebut Linkstra ini paling tidak ada 2 hal itu, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kemarin kita sudah mendeskripsikan ya makna tentang wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Kalau berkaitan tentang wawasan Nusantara, itu sesungguhnya adalah hal yang internal. Yang internal artinya berkaitan tentang wilayah, berkaitan tentang manusianya, dan berkaitan tentang kekayaan-kekayaan yang ada di tanah Indonesia itu sendiri. Nah, ketika masuk tentang wawasan kebangsaan, berkaitan tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, nah itu yang kemudian terpengaruhi oleh banyak hal yang kemudian kita menyebutnya adalah lingkungan eksternal. Nah, dalam interaksi antar bangsa atau antar anak bangsa, misalkan kita orang Jawa dengan orang Madura, dengan orang Sumatera, dengan orang Kalimantan, dan lain-lain, itu akan melahirkan interaksi antar anak bangsa. Nah, interaksi itulah yang akan menimbulkan beberapa isu yang muncul di tengah masyarakat. Ada isu kontemporer berkaitan intoleransi, ada yang radikalisme, yang oleh pemerintah menyebutnya radikalisme, ada terorisme, kemudian juga berkaitan tentang korupsi, dan lain-lain. Nah, berkaitan tentang hubungan bangsa dengan bangsa lain, Indonesia dengan negara lain, maka ini akan memunculkan isu-isu kontemporer yang lain, misalkan proxy war dan seterusnya. Nah, termasuk juga bagaimana Indonesia masuk dalam kontestasi jaringan teroris dunia, atau dalam bahasa yang lain
menggunakan bahasa global teroris, global jihad juga gitu. Nah, ketika kita sudah memahami isu-isu tersebut, sudah memetakan isu-isu tersebut, maka kita sebagai aparatur sipil negara itu paling tidak memiliki kemampuan teknis analisis isu gitu. Nah, kalau yang tadi itu kontemporer,nya seolah-olah global sekali, nah bisa jadi dalam internal teman-teman semua di unit kerjanya masing-masing itu sudah juga memotret tentang satu isu yang berkaitan tentang kinerja dan seterusnya. Maka kita akan belajar tentang metode analisanya itu sendiri. Jadi kita nggak banyak, hanya 3 ini. Nah, yang pertama begini, tentang perubahan. Di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti muncul banyak perubahan gitu. Dulu teman-teman atau kita semuanya rambutnya mungkin ya hitam semua ya. Seperti saya sekarang sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya memutih gitu. Ini sudah perubahan gitu. Nah, kalau kita analisa kenapa rambutnya kok sudah putih, ini kan otomatis ada satu perubahan yang perlu kita analisis gitu. Sehingga muncul juga di kalangan-kalangan anak muda gitu menyebutnya bahwa tua itu pasti tapi dewasa itu pilihan kan gitu. Jadi tua itu pasti tapi dewasa itu pilihan. Maka saya mengambil dua-duanya itu. Saya tua juga pasti, dewasa juga pasti gitu. Jadi bukan lagi soal pilihan gitu. Nah, teman-teman di sini sama. Misalkan kemarin yang paling muda itu Mbak Kartika ya, kelahiran 95 atau 93 itu. Nah, 93. Nah, ini kalau dilihat dari umur, mungkin sebagian orang menyebut Mbak Kartika ini masih sangat muda gitu. Tapi ketika melihat bagaimana perkembangan pendidikan dan lain-lain, wah ini sangat dewasa sekali gitu. Ini kan hal-hal yang menjadikan ada istilahnya itu tadi, tua itu pasti tapi dewasa itu pilihan gitu. Banyak orang tua yang tuanya malah tua kayak bocah misalkan itu. Banyak yang seperti masih bocah tapi sangat dewasa. Ini perubahan. Termasuk kita pernah mendengar dan mengetahui bagaimana raksasa informasi namanya Yahoo itu digerus oleh satu raksasa informasi lain namanya Google gitu. Sekarang kalau kita berinteraksi dengan dunia digital, yang paling familiar kita gunakan Google itu. Bahkan kalau ditanya emailnya apa, hampir saat ini generasi-generasi muda yang kita sebutnya generasi milenial di bawah kelahiran 2000 gitu. Itu selalu ketika tanya email pasti Google itu. Sudah tidak kenal email Yahoo, alamat Yahoo. Bahkan saya yang punya Yahoo dari zaman dulu sampai sekarang itu sudah jarang sekali kebuka gitu. Kenapa? Karena Google sudah melakukan satu terobosan yang menandingi Yahoo gitu. Dulu Yahoo ketika searching informasi kita membuka Yahoo, searching. Google kemudian membuka hal yang sama, mencari. Situs pencarian Google dan Yahoo sama-sama ada. Yahoo menyediakan email, Google juga menyediakan email. Tapi terobosan yang dilakukan oleh Google kemudian diamati bagaimana pola di dunia digital itu manusia memiliki atau masyarakat global itu ingin saling men-share, mengirim videonya mereka masing-masing secara langsung oleh kemandiriannya sendiri. Maka Google kemudian membuat YouTube. Nah, kemudian Google memfasilitasi bagaimana ketika kita mau chatting, maka ada Google Hangout ya, kemudian yang kita seolah-olah terakuisisi dengan WhatsApp itu. Kemudian ketika kita mau membuat satu pengetikan bersama, maka muncullah Google Doc. Ketika kita mau membuat satu formulir pengisian data, maka muncul Google Form. Ketika kita pergi jalan-jalan jauh tidak memiliki alat penyimpanan, maka Google membuat Google Drive. Kemudian ketika berinteraksi mengingatkan agenda, Google kemudian membuat satu model aplikasi sistem di dalamnya Google Calendar. Kemudian yang seterusnya. Sehingga saya mengamati Google ini sepertinya tidak pernah berhenti untuk melakukan satu inovasi gitu. Hingga sekarang. Misalkan sekarang kita melakukan Zoom, kemudian menginteraksi antara Google Form diisi yang terinteraksi dengan Google Slide yang kemudian
ketika kita mengisi terkirim ke email, emailnya itu sudah mengirim sertifikat secara langsung. Ini terobosan dari Google itu sendiri yang mereka memiliki aplikasinya yang diintegrasikan. Artinya pengintegrasian ini menjadi satu kekuatan oleh Google yang kemudian meruntuhkan raksasa Yahoo itu sendiri. Nah, inilah perubahan yang ada di sekitar kita. Nah, umumnya perubahan yang ada di kita itu kita tidak berani melakukan tantangan perubahan itu karena beberapa resiko yang muncul gitu. Misal di antara teman-teman di sini tidak mau merubah status KTP-nya itu karena memikir ada resiko gitu. KTP-nya masih belum kawin, mau dirubah menjadi sudah kawin gitu atau sudah menikah. Ini kemudian berpikir bagaimana nanti kalau hidup berkeluarga finansialnya seperti apa? Kita kurang aman dalam aspek finansial karena keuangan atau misalkan resiko sosial. Oh, saya S3-nya dari Jepang loh. Maksud saya harus nikah dengan S1 yang dari dalam negeri. Ini wah muncul itu resiko sosial. Ini nggak imbang dong sosial saya, nggak mikir kan? Maka menjadi bahaya itu misalkan dengan Mbak Kartika sudah duluan S3, pacarnya masih S1. Nah, ini kira-kira nanti gimana ini? Atau yang lain mikirnya juga seperti itu, resiko sosial. Termasuk juga ada resiko psikologi. Ada psikologi, kenapa ini? Malas begini. Sehingga orang tidak mau berubah gitu. Nah, atau ada resiko fisik ya. Resiko fisik itu misalkan, oh kalau saya bersama dia kira-kira gimana ya tampang saya dengan tampang dia matching atau itu dipikir-pikir itu maka status KTP nggak akan berubah-berubah juga gitu. Misalkan mikir lagi resiko kinerja, wah kalau nanti saya sudah nikah punya momongan nanti saya nggak bisa lagi aktif seterusnya begini nggak bisa ikut workshop dan seterusnya saya nggak bisa begini. Wah ini kinerja termasuk tentang waktu. Nah, ini menjadi resiko. Ini dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Nah, termasuk dalam satu perusahaan juga sama. Ketika kita mengaktifkan Litbang, penelitian dan pengembangan, yang terjadi di Indonesia, keberadaan Litbang justru menjadikan sulit berkembang. Gitu. Kenapa? Karena rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh Litbang, biasanya rekomendasi yang tidak bisa langsung tune-in, tidak bisa langsung diimplementasi di lapangan. Agak susah itu. Rekomendasinya yang masih normatif, tidak langsung taktis 1, 2, 3 kegiatan yang harus dilakukan apa. Kenapa? Karena Litbangnya tidak dibekali adanya finansial yang cukup. Dan ini sangat kelihatan sekali, misalkan perhatian ya kita menyebut diri sendiri ya, bahwa penelitian yang dilakukan oleh LIPI, penelitian yang dilakukan oleh Ristekdikti, penelitian yang dilakukan oleh LAPAN, penelitian yang dilakukan oleh Batan, ini seolah-olah oleh masyarakat awam itu hanya membuang-buang uang gitu. Sehingga apa? Sehingga LIPI, Batan, LAPAN dan beberapa ristek itu kemudian mau digabungkan menjadi satu badan ristek gitu. Nah, ini yang kemudian seolah-olah penelitian itu nggak terlalu penting gitu. Dan pikiran ini ada di negara kita. Perusahaan melakukan Litbang seolah-olah adalah orang buangan, itu yang kemudian jadi sulit berkembang. Di kementerian-kementerian ada Balitbang itu juga didudukkan sebagai seolah-olah buangan, peneliti-penelitinya nggak diberdayakan, tidak disuplai tentang penganggaran. Ada penganggaran, penelitinya disibukkan dengan administrasi gitu. Justru mengurusi tentang pencairan, mengurusi tentang perjalanan dinas, mengurusi tentang sehingga pemikirannya peneliti itu lebih repot mikirin uang 100 juta, 200 juta daripada meneliti objek penelitian itu sendiri gitu. Nah, ini resiko finansial. Nah, padahal di tempat-tempat lain, tim think tank itu sangat disuplai dengan keuangan yang cukup sampai menghasilkan produk yang luar biasa, termasuk Google itu sendiri. Nah, yang kedua resiko sosial gitu. Kita juga merasa bahwa interaksi yang dimunculkan oleh masyarakat kita itu adalah interaksi sosial yang seolah-olah tentang keilmuan, tentang teknologi itu kita nggak mampu gitu. Nah, sehingga pikiran kita ketika melakukan satu hal yang nilainya positif itu sudah langsung dicibir terlebih dahulu gitu. Hal yang ibaratnya sederhana ya, misalkan penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan Indonesia
itu tidak mendapatkan apresiasi di dalam negeri, tapi justru diapresiasi di luar negeri. Gitu. Orang luar negeri lebih mengapresiasi atau kalangan luar lebih mengapresiasi produk-produk inovasi temuan yang mungkin dalam pandangan orang Indonesia itu sederhana, tapi justru itu menjadi satu solusi kehidupan di sana. Dan kita nggak seperti itu gitu. Ketika kita mencoba melakukan satu bentuk inovasi, wah sudah dibully gitu. Misalkan contoh ya, karena di sini yang paling mudah Mbak Kartika, contohnya Mbak Kartika terus saja lah itu. Misalkan Mbak Kartika itu menyampaikan satu ide gagasan begini-begini, kira-kira resiko sosial yang muncul gini, anak kecil sok-sokan. Kira-kira akan muncul seperti itu, anak kecil sok-sokan. Teman-teman di sini sudah ada pengalaman malang melintang di Jepang misalkan itu, yang sudah keliling-keliling dari mulai Okinawa sampai kemana lah gitu ya kira-kira ya. Nah ini kemudian datang ke Indonesia menjadi satu pegawai, apa resiko sosialnya? Dipandang pegawai baru. Sehingga ketika mau berpendapat dibilang, kamu itu pegawai baru, ikuti saja sistem yang ada terlebih dahulu. Ini kemudian mentok gitu loh. Sehingga tidak terjadi satu perubahan, dan itu tantangan kepada kita semua sebagai generasi milenial. Termasuk tentang psikologis ya, risiko sosial. Tadi misalkan disebutkan bahwa kamu ini anak baru, itu secara psikologis kita itu langsung minder jiper ya. Yang kedua, kalau dikatain seperti itu, kita kemudian lebih baik apa yang saya mampu pikirkan saya jual keluar daripada saya kasihkan di dalam gitu. Nah ini psikologis muncul, batin kita kemudian muncul gitu. Nah ini cara-cara kita menghadapi perubahan itu akan selalu menghadapi resiko-resiko itu sendiri. Termasuk pegawai baru itu selalu menghadapi resiko ini gitu. Sehingga tidak berani atau kurang berani melakukan strategi perubahan. Nah, sehingga anak baru misalkan belum terima tunjangan. Kayak kemarin kan kalimatnya sering tuh, kalimat gini. Saat ini sementara masih dalam jabatan ini gitu. Tidak langsung dalam formasi gitu. Padahal ketika rekrutmen awal formasi ini dari awal mestinya sudah dalam formasi itu gitu ya. Nah, tinggal ibaratnya kayak kita magang dalam formasi tersebut, ketika selesai latsar langsung terima SK di dalam formasi perekrutan, kan seperti itu. Ini kalau kita di satu perusahaan multinasional atau di perusahaan yang di institusi yang mempertimbangkan tentang merit system, anak baru biasanya kan langsung disuruh mendampingi ahli yang expert di bidang tertentu. Artinya kita studi tiru mendampingi, menjadi asisten ya. Termasuk teman-teman ketika studi di luar, misalkan S3 itu kan pasti ada profesor yang meng-guidance itu untuk mendampingi sehingga kita menjadi asistennya gitu. Nah ini yang belum menjadi satu konsep kerja di organisasi pemerintahan kita. Ketika ada anak baru itu seolah-olah hanya ditempatkan di administrasi, belum ditugaskan untuk kalau bahasanya itu mengintili ya, kalau orang Jawa ya, mengikuti gerak-gerik orang yang sudah lama di sana itu. Nah, sialnya, saya menyebut sialnya, biasanya orang yang sudah ahli dengan kerja lebih dari 20-30 tahun itu aset intelektualnya itu tidak diabadikan. Maksudnya pegawai yang baru masuk itu pasti memiliki memori pengalamannya. Kerja 5 tahun pasti memiliki memori pengalaman. Kerja 10 tahun pasti memiliki memori pengalaman. Kerja 20 tahun pasti memiliki memori pengalaman. Nah, publikasiannya itu tidak diindekkan dalam database aset intelektual, tapi akan hilang dengan sendirinya berdasarkan satu kematian. Orang yang ahli dalam bidang tertentu dengan kecerdasannya, publikasi dan seterusnya, di Indonesia itu seringkali hilang berdasarkan dengan matinya. Orang itu mati dengan membawa aset intelektual yang belum tersalurkan oleh orang lain. Yang kedua, aset intelektual itu akan hilang jika orang itu pindah di tempat lain. Ini yang menjadi Indonesia seolah-olah kurang ahli. Dari mana kita lihat kurang ahlinya? Ketika ada kontestasi pengusulan Nobel misalkan, Nobel biologi, Nobel fisika, Nobel apapun berkaitan tentang
ke pengakuan keilmiahan, Indonesia hampir saja itu tidak pernah masuk dalam kontestasi itu gitu. Nah, ini yang menjadi satu kecemasan kalau menurut saya ya, satu hal yang mestinya generasi-generasi itu harus disadarkan. Cita-citanya apa? Memegang Nobel. Nah, ini kan keren ya, tapi kita nggak pernah juga mensosialisasikan itu dan memberikan satu tantangan. Kenapa? Karena kita sebagai generasi yang selalu didoktrin oleh orang-orang sebelumnya, kamu anak baru, kamu masih kecil, kamu masih ini, dan nanti itu terwariskan lagi gitu. Teman-teman ketika sudah jadi senior, nanti ketemu anak baru, itu bias memori sejarah sebelumnya itu akan terulang. Kamu anak baru, kamu ini, dan itu seterusnya. Sehingga reproduksi pengalaman yang buruk itulah yang selalu terjadi di setiap generasi ya, ibaratnya gitu. Ini cara kita menantang perubahan, kira-kira demikian. Sehingga misalkan tadi saya contohkan yang mau merubah status pernikahan, yang mau merubah tentang situasi kegiatan dan seterusnya, kira-kira 6 resiko ini yang perlu disingkirkan itu. Nah, cara menyingkirkannya ini kurangilah tentang persepsi resiko. Saya rasa ini terlebih dahulu. Kalau ada tanggapan saya persilakan. Ada nggak kira-kira? Silakan teman-teman kalau ada tanggapan. Ya, silakan Mas Tekno. Ya, terima kasih Pak. Tadi kan Bapak menarik sekali menjelaskan tentang yang Google itu. Memang sekarang paradigma ibaratnya usaha itu udah berubah. Nah, Google tuh memiliki teknologi kunci, kemudian habis itu dia terintegrasi. Nah, kayaknya kelemahan lembaga kita itu lembaga penelitian ya. Kita kan peneliti itu memang berada yang paling ujung untuk menggapai sebuah mimpi. Sementara kita yang di bawah ini kan yang sehari-hari gitu kan. Nah, memang kadang ini udah terlalu jauh gitu, udah terlalu jauh. Tapi kan sebuah negara itu memang harusnya semua itu harus dijalankan ya, penelitian jalan ya, untuk yang pasokan sehari-hari juga jalan gitu. Kadang kita udah ibaratnya udah mepet gitu baru bereaksi gitu. Nah, kayak yang lembaga penelitian kita ini juga kan kemarin ada curhatan beberapa rekan-rekan, dia mau bikin ini gitu. Oh, tapi ternyata yang bagian ini tuh bukan bagian kita nggak bisa. Ini harus di bagian misalkan di biologi. Nah, tapi yang biologi, bagian ini belum kita kerjain, nggak kita sentuh gitu. Nah, yang saya lihat mungkin kita kayak Yahoo gitu, nggak punya integrasi ke itu. Mungkin badan penelitian itu tuh digabung nggak apa-apa ya. Dan kita itu ada topoksinya jelas gitu. Misalkan, ini ngerjain ini nih gitu. Dan anggarannya udah ada. Ini sekarang anggaran di kayak kompetisi berebut gitu kan. Padahal penelitian kita nggak sama. Ada yang dasar, ada yang terapan. Otomatis pas dijelasin, dipaparkan, ini lebih menarik nih. Keluarannya lebih gini-gini ya, jelas lah. Tapi masa penelitian dasar nggak dilakukan misalkan. Nah, lama-kelamaan nanti pada yang dasar ini juga perlu tetap dilakukan untuk menunjang yang nanti yang terapan gitu. Nah, ini tuh kayak gitu, kayak tingkat outputnya kurang menarik nih, masih gini, masih dasar-dasar gitu. Nah, yang saya lihat itu di lembaga peneliti itu juga sekarang kita itu menyamaratakan, dana di ini udah diplor aja, kesannya kayak adil, tapi itu nggak adil malah kan. Jadi kita jadi nggak adil gitu kan, kayak orang lah, ada yang anak kecil, anak besar, orang dewasa kan nggak semua dikasih ini gitu. Disuruh udah kalian kerja aja ntar dapat hasil, kan nggak bisa, kan harus dikasih porsi. Ini untuk penelitian dasar nih segini gitu. Dari waktu penelitian juga, ini di Litbang ini dalam waktu sekian udah bisa jurnal gini. Ya iyalah kan, mereka ini misalkan cuman teori apa, sementara kita misalkan yang biologi itu kadang harus melihara dulu gitu kan, harus ini dulu. Nah, yang kayak gitu. Nah, yang saya rasa itu sekarang kebijakan itu ini menglobalkan gitu, diatur rata, padahal ini tuh spesifik gitu.
harusnya peraturan itu spesifik yang untuk peneliti ini. Jadi mereka jadi optimal gitu. Sekarang kan pengglobalan itu malah nggak adil, gitu. Kesannya kayak, oh kok ini bagus nih. Nah itu tanggapan Bapak gimana ya, Pak Adam? Saya juga pusing juga jadi. Iya, makasih Mas Tikno nih. Nah, ini juga sebetulnya kan dimulai dari dunia pendidikan itu. Kalau kemarin kan Pak Daniel nanya tentang pendidikan ya. Ini saya kaitkan juga tentang dunia pendidikan. Pendidikan kita ya untuk saat ini ya itu masih mempertahankan situasi kognitifnya saja itu, mengingat, menghafal itu, tapi tidak mempraktekkan, coba menganalisa. Ini menjadi satu kritik tersendiri, sehingga ketika kita mengajarkan kepada anak, sebetulnya kita juga jarang mengajarkan kepada anak itu kritis gitu. Contoh sederhana ini, saya selalu mengajarkan ke anak saya contoh ya, cerita gitu. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud itu umur berapa? Nah, nggak tahu itu. Coba tanyakan sama gurumu besok. Gurunya kira-kira jawabnya gimana? Pusing itu. Nah, terus misalkan tanya lagi itu, tanya yang aneh-aneh aja lah. Misalkan gini, Musa dibuang oleh ibunya ke Sungai Nil, kemudian diterima oleh Firaun. Pertanyaannya, siapa yang memberi nama Musa kepada bayi yang dibuang di Sungai Nil itu? Firaun atau ibunya? Tapi kan dibuang oleh ibunya. Apa ibunya membuat tulisan nama anak ini adalah Musa? Kan nggak mungkin. Kira-kira kalau itu ditanyakan kepada guru agama, kira-kira gurunya gimana? Nggak bisa jawab gitu loh. Nah ini kan kalau dalam dunia sosial itu kritis itu kan menjadi hal yang patut untuk dilakukan gitu. Termasuk tadi dunia eksak ini. Tapi ini sering kritisisme dalam pendidikan itu tidak pernah disampaikan oleh guru itu sendiri. Ayo bertanya, ayo bertanya. Tapi kan pertanyaannya normatif, tidak pernah dipancing oleh guru itu sendiri gitu. Sehingga anak-anak itu cara berpikirnya ya kapan apa itu nggak berkembang gitu. Kapan, bagaimana itu jarang gitu loh. Padahal dalam satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab itu kan bagaimana gitu. Kalau dalam penelitian kualitatif itu kan bagaimana itu pertanyaan yang paling sulit gitu kan. Tapi kalau sejauh mana itu guru masih bisa ngeles itu sejauh mana? Ya jauh sekali kan gitu. Tapi kalau bagaimana maka guru ini harus akan memutar-mutar otak untuk menjawab gitu. Kira-kira kan gitu. Ini pertama dari dunia pendidikan. Yang kedua, kita di dalam dunia pendidikan juga tidak dibiasakan berkaitan tentang kertas kerja gitu. Kita evaluasinya kan evaluasi berdasarkan penguasaan materi. Tapi kita tidak dicoba produk apa dalam materi itu yang sudah dibuat, yang dihasilkan gitu. Artinya penguasaannya tidak diuji terhadap produk yang dihasilkan gitu. Produknya. Misal kalau yang paling sederhana teman-teman dalam aspek biologi, misalnya contoh ya, bagaimana seorang anak itu bisa memahami pertumbuhan biji kacang hijau gitu. Ini produknya gimana? Sehingga teman-teman misalkan anak-anak, coba kalian itu mencangkok dari awal sampai akhir, sampai berakar, kemudian kalian tanam, hasilnya seperti apa. Kalau misalkan berhasil tumbuh, berarti Anda, anak-anak ini sudah lolos dalam materi, pencangkokan itu apa ibaratnya itu. Perkembangan atau apalah gitu ya, vegetatif, generatif, itu artinya satu tugas sudah selesai, checklist. Nah, kita kan nggak seperti itu gitu, tidak menempatkan produk kerja atau kertas kerja itu sebagai basic pendidikan gitu. Nah, misalkan yang kalau saya karena dunia sosial ya, itu kan lebih sering saya seperti itu gitu. Bahkan ketika mengajarkan pendidikan agama Islam di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik kampus, saya selalu pancing itu. Coba cari umur berapa Ibrahim itu dibakar oleh Namrud, umur berapa Ibrahim itu menghancurkan patung, umur berapa Ibrahim itu nikah sama Ibu Sarah, umur berapa. Saya tanya itu kapan. Di kelompok lain saya tanya lagi mengapa. Nah ini sehingga dalam satu forum diskusi itu enak gitu. Urusan kapan, urusan mengapa, urusan bagaimana, urusan ini
kemudian mereka memperdebatkan sendiri data yang mereka ini. Akhirnya Pak, imajinasi itu akan menelusur data perbandingan agama itu sendiri. Mereka akan mencari bagaimana perspektif Yahudi, perspektif Nasrani, perspektif Islam, perspektif Kristen, sehingga mereka akan mencari data-data itu, silakan diadu, kira-kira ketepatan ini cross check. Ini umur sekian, ini di sini, ini begini, ini seperti ini. Cross check antar agama akan ketemu satu toleransi. Oh ternyata kita itu satu urutan, satu yang sama, sejarah kita itu sama gitu. Nah, contoh ya itu. Nah ini terima kasih Pak Tikno. Dan memang seperti itu ya, sehingga basic riset kita itu ya agak stagnan gitu. Agak stagnannya karena apresiasinya kurang, pembudayaan riset kita itu kurang. Dan sebetulnya LIPI sudah melakukan terobosan sebetulnya. Kompetisi peneliti remaja itu kan sudah bertahun-tahun gitu ya. Jadi artinya sudah sering kan ya kompetisi ilmiah riset remaja itu apa itu dulu namanya itu KIR atau apalah saya lupa itu, tapi sering sudah dilakukan seperti itu kompetisi riset di tengah masyarakat. Dan sekarang yang lebih berkembang hari ini, misalkan saya mengamati di Kementerian Agama, kompetisi robotik itu sudah dikembangkan di beberapa madrasah itu. Karena alma mater saya di Kudus itu menjadi madrasah berbasis riset gitu. Ya, Pak Furqon dari Kudus dan sudah mengakui madrasah Aman 2 Kudus ini madrasah yang berbasis riset. Ini juga karena alumninya selalu menyampaikan seperti itu. Kenapa kita itu hanya memperkuat posisi ini, karena kita tidak membangun budaya riset di tengah siswa itu sendiri. Sehingga sekarang satu siswa itu sudah bisa mengembangkan produk kertas kerjanya itu sendiri. Saya rasa demikian untuk mengomentari Pak Tikno ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin yang lain kalau masih ada. Ya, izin bertanya Pak. Oke, silakan Pak Hendra. Sebelumnya tadi terkait resiko finansial. Sebelum masuk LIPI kan saya juga beberapa tahun sebagai dosen. Dan setiap dosen itu diwajibkan ada penelitian. Kemudian kita ada hibah bersaing dan ada macam-macam hibah penelitian. Dan di situ kita mengajukan proposal dan ada yang berhasil dan ada yang tidak. Nah, kalau kita berhasil itu kan kita akan mendapatkan sejumlah dana penelitian. Tetapi di balik dana penelitian ini kita sangat direpotkan dengan laporan administrasi termasuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan kemajuan itu sekitar bulan Juni, tetapi turun dananya itu kalau bukan April, Mei. Nah, ini kan jaraknya 1 bulan. Dan di sini tidak ada kesempatan untuk mengembangkan riset kita yang karena dana yang diturunkan itu udah lama, kemudian kita dituntut segera membuat laporan kemajuan termasuk laporan keuangannya. Kemudian di Oktober itu atau November ada laporan akhir dan di situ laporan keuangan 100%. Kemudian yang saya lihat itu banyak dosen itu yang karena terbengkalai dengan laporan keuangannya ada berbagai cara untuk membuat laporan keuangan yang saya tahu itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, yang menjadi komentar saya, kenapa misalnya pemerintah memberikan dana penelitian yang sudah jelas-jelas luarannya itu ada yang harus diberikan. Dan harusnya menurut saya yang diminta oleh pemerintah atau Dikti itu atau Kemenristek hanya luarannya saja, tidak perlu laporan keuangan yang begitu rumit dilakukan dan laporan-laporan yang lain. Menurut Bapak ini seperti apa ya? Itu yang dari awal tadi juga saya sampaikan ya, peneliti manapun lah itu. Ketika ada dana hibah, dana penelitian dan lain-lain itu lebih disibukkan tentang administrasi penganggaran gitu. Nah, ini sama juga ketika saya mengikuti ya di Kementerian Agama itu kan selalu ada penelitian kompetitif gitu. Yang nilainya sebetulnya nggak seberapa, cuma 50-an gitu. Kalau dosen kan biasanya 200 tapi dipersyaratkan harus tim minimal 3 kan gitu seringkali gitu. Nah, ini menjadi satu kelemahan dalam dunia pelaporan keuangan kita lah gitu. Ibaratnya basic keuangan kita.
Berbeda juga ketika kita melakukan ke NGO misalkan di Australia, outside gitu. Itu seringkali udah ini ada dana nih, kurang lebih 200 ini. Kita membutuhkan produk keluaran, itu penelitiannya, kemudian ada policy briefnya, kemudian ada publikasi bukunya, ada ini. Sehingga kita tidak dipusingkan pelaporan, duitnya sudah jelas, tinggal pencairannya dibikin 4 tahap berdasarkan produk ya. Kalau produk penelitiannya berdasarkan diseminasi dan seterusnya sudah berhasil, akan cair sekian persen. Nanti ketika policy briefnya berdasarkan FGD dan lain-lain, keluar sekian persen. Ketika kita sudah sampai ke publikasi bukunya, sampai ke launching dan seterusnya, ada pencairan sekian persen. Itu dunia di luar kita itu sudah melakukan seperti itu. Tapi di kita, pelaporan keuangan itu rigid sampai ke kwitansi, jadi akhirnya yang terjadi kan kita memanipulasi berdasarkan dari tuntutan pelaporan gitu loh. Jadi artinya kita nggak leluasa memikirkan tentang penelitian itu sendiri, tapi justru memikirkan bagaimana pelaporan yang aman gitu. Sampai kita nyari kwitansi ke fotokopi, ke percetakan, yang itu urusannya sebetulnya administrator gitu loh. Nah ini apalagi nanti teman-teman ya ketika penelitiannya itu harus ke daerah itu kan, perjalanan 3 hari itu harus membawa surat SPPD, harus bawa ini, harus ada ini gitu. Saya selaku Widya Suara nih, status saya kan Widya Suara, tapi sebetulnya background pengen jadi peneliti gitu. Itu ketika menerima penelitian dari lembaga luar itu sering akhirnya gini, daripada capek-capek saya cuti saja gitu. Jadi saya di kantor lebih baik ambil cuti, jadi pada saya ngurus izin ini cuti saja gitu, karena sudah menikmati yang dari dana hibah itu. Ini memang satu kelemahan, saya nggak tahu ini harus ditelusur dari mana dan oleh siapa itu. Jadi Pak Hendra kalau ada pengalaman dari dosen seperti itu, kita sebetulnya sama-sama, dan di LIPI sebetulnya nggak akan sama juga. Pelaporan itu akan lebih yang perintilan kecil-kecil itu loh yang nggak ini gitu. Jadi sebetulnya nanti ketika ada satu pengambil kebijakan, ini teman-teman bisalah untuk memahami itu tadi ya. Memahami ini satu catatan bagaimana terobosan yang harus dilakukan oleh institusi. Kalau memang penelitiannya langsung produk keluaran itu lebih enak gitu. Jadi yang kita pikirkan itu produk keluarannya, nggak memikirkan tentang pelaporan mempertanggungjawabkan 200 juta dengan sekian banyak item kecil-kecil yang kena pajak nih. Ini kan agak repot itu. Kita beli tinta katrit harus dihitung, itu sudah kena berapa pajak itu. Beli apa itu? Beli buku, beli apa? Itu kan akhirnya kita merekayasa pelaporan gitu loh. Yang justru maunya itu adalah transparan, tapi justru kelakuan kita sebagai orang Indonesia memaksa untuk transparan, justru melakukan kebohongan gitu. Kan kira-kira demikian. Jadi memang seperti kenyataan yang ada di Indonesia itu Pak Hendra. jadi ya kita kembali bagaimana penanggung-jawaban keuangan ya, penanggung-jawaban keuangan dan orang yang berani penanggung jawab keuangan itu sendiri. Artinya saya perlu menyampaikan realitas seperti ini supaya teman-teman nanti nggak terlalu kaget ya ketika dalam dunia penelitian justru lebih disibukkan tentang administrasi yang melelahkan gitu. Termasuk Pak Furqan Widya Suara itu juga sama dipusingkan administrasi itu. Ketika mengumpulan angka kredit, ngurusi bahasanya itu ngurusi sudah melakukan STMK, STMP apalah itu yang sebetulnya kalau kita ngajar kemudian sudah ada undangan, sudah ada bukti melakukan, udah selesai gitu. Nggak harus mengumpulkan ini itu. Ini pada itu juga sama ya kejadiannya itu, ngumpulin perintilan itu. Kayak saya rasa demikian ya Pak Hendra ya. Jadi komentar saya seperti itu, Bang, itulah realita gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya teman-teman semua, ini modal insani perubahan. Jadi seseorang itu akan berani melakukan perubahan. Itu tidak semua orang pasti berani, tapi bagi orang yang memiliki modal, maka dia akan lebih mudah melakukan perubahan. Pertama, intelektual.
Orang yang memiliki intelektual dengan orang yang tidak memiliki intelektual itu pasti akan lebih mudah orang yang punya intelektual dalam melakukan perubahan. Yang kedua, diiringi adanya kemampuan emosional, mengelola emosi. Orangnya tidak mudah marah, tidak mudah sedih, tidak mudah tersinggung, tidak mudah gitu. Orangnya udah ibaratnya kalau kita menyebut itu istilahnya muka gedek ya kalau orang Jawa itu, muka tembok gitu. Artinya mau dikritik mau diapa cuek gitu. Yang ketiga biasanya orang yang mampu melakukan perubahan itu orang yang mampu membangun jejaring sosial gitu. Artinya ketika ditekan di kiri dia bisa pergi ke kanan gitu, mencari jejaring di kanan. Ketika dia ditekan di kanan dan di kiri dia bisa mengakselerasi ke samping, ke depan, ke belakang gitu. Artinya dia tidak habis dalam jejaring sosialnya, tapi dia bisa membangun jejaring sosial. Yang ketiga, orang yang mampu melakukan perubahan itu memiliki daya ketabahan. Kalau saya sering menyampaikan, daya ketahan malangannya itu luar biasa. Kalau orang tidak punya daya ketahan malangannya, kalau dalam dunia psikologi itu resiliensi gitu, maka sulit untuk melakukan perubahan. Yang keempat, biasanya orang yang mampu melakukan perubahan-perubahan itu orang yang memiliki moralitas yang baik. Gitu. Arti moralitas itu dia memiliki pribadi yang kuat, pribadi yang baik, pribadi yang mampu jadi teladan. Dan yang keempat, orang yang mampu melakukan perubahan itu orang yang memiliki kesehatan mental, kesehatan fisik yang baik. Nah, gabungan dari modal insani ini itu akan berkembang jika orang ini mampu melakukan adaptasi. Artinya apa? Dia fleksibel orangnya, tidak kaku, dia harus bisa beradaptasi. Contoh misalkan kita menggambarkan bagaimana Pak Soekarno gitu. Intelektualnya bagus, mengelola emosinya bagus itu. Mengelola emosinya bagus. Ketika dia berkumpul dengan satu golongan, satu kelompok, jiwa sosialnya pun tumbuh gitu. Yang keempat, dia punya daya ketabahan yang luar biasa sampai di ibaratnya di penjara, diasingkan, dibuang jauh dari keluarga, itu nggak ada masalah. Bahkan setiap dia dibuang ke tempat yang jauh, Pak Karno kan memiliki daya ibaratnya pemikat ya, daya pemikat yang luar biasa gitu. Ketika di Surabaya terpikatlah gurunya Ghos Cokroaminoto dikawinkan oleh gurunya itu dengan anaknya Utari Cokroaminoto. Ketika sudah 2 tahun karena jadi kalimatnya itu karena Pak Karno sangat menghormati gurunya sampai tidak mau menggauli istrinya itu karena dia anak gurunya gitu. Maka kemudian pindah ke Bandung. Di Bandung karena karismanya mampu memikat seorang ibu ya yang sudah punya suami yaitu Garnasih, kemudian dibuang ke Bengkulu, di Bengkulu kemudian mampu memikat namanya Ibu Fatmawati dan seterusnya. Artinya tabah itu. Sudah punya moral yang baik dan punya kesehatan yang baik, tampan, gagah dan seterusnya. Nah, ini ada satu adaptasi. Nah, teman-teman juga bisa akan melakukan satu perubahan jika mampu melakukan satu adaptasi di lingkungannya gitu. Adaptasi keintelektualan, adaptasi moral, adaptasi sosial dan seterusnya. Paling penting adalah kemampuan untuk adaptasi. Ini kalau kita mau melakukan satu perubahan. Karena orang yang akan melakukan satu perubahan itu pasti memiliki alternatif masalah dan solusi gitu. Sudah membayangkan nanti akan ketemu masalah ini, maka akan melahirkan bagaimana solusi-solusi yang akan dibuat atau solusi-solusi yang akan ibaratnya diambil oleh orang yang melakukan perubahan itu. Nah, sekarang peran ASN dan penanganan isu kontemporer. Kalau peran ASN itu ada 3 hal. Pertama, ASN adalah pelaksana kebijakan publik gitu. Pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN adalah pelayan publik gitu. Yang ketiga, ASN adalah pererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini peran fungsi ini semua materi, semua agenda pasti akan mengulang terus itu. Tiga peran ASN ini. Pelaksana kebijakan publik,
pelayan publik, dan pemererat persatuan kesatuan bangsa. Nah, isu-isu yang akan dihadapi oleh kita sebagai bangsa Indonesia atau anak bangsa Indonesia itu bisa jadi adalah korupsi. Banyak ini sebetulnya ya, tapi ini hanya sekedar gambaran saja. Pertama, korupsi. Yang kedua, narkoba, kemudian pencucian uang, proxy war, kemudian ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oleh komunitas tertentu, bisa jadi dalam komunitas di dunia digital, kita kenal ibaratnya ada pembulian, kemudian ada hoax dan seterusnya, kemudian ada komunitas-komunitas etnis yang melahirkan satu konflik sosial di tengah masyarakat dan seterusnya. Nah, isu-isu ini nanti silakan teman-teman pecahkan dengan beberapa kelompok gitu nanti. Jadi kalau kemarin itu kelompok besar, yang saat ini teman-teman nanti akan dibikin 2 kelompok gitu. Karena jumlahnya kan 8. Jadi 8 dibagi 2 berarti ada 4 orang. Nah, 4 orang ini bisa jadi diskusi, atau mungkin kalau dimungkinkan dipecah jadi 4 kelompok juga nggak apa-apa tuh, partner 2-2 itu. Jadi ada tema banyak ya. Nanti silakan nanti Pak Furqan kira-kira gimana? Apakah 2-2 atau 4-4 untuk mendiskusikan isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, saya coba menggambarkan bagaimana bagaimana persoalan ini ketika nanti misalkan sudah terbagi ke kelompok. Kira-kira saya serahkan ke Pak Furqan terlebih dahulu, gimana kira-kira soal pembagian tema dan seterusnya. Atau mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari teman-teman tentang itu tadi. Atau saya perlu kasih contoh satu tema apa gitu. Nah, boleh Mas Hamdan. Ya. Satu tema ya. Ya. Oke. Ya. Kira-kira tema, kalau saya ini kan kajiannya orang sosial, konsentrasi saya terorisme. Jadi saya perlu menampilkan satu isu, misalkan intoleransi dan seterusnya. Nih. Ini sketsa intoleransi politik ya. Karena di tahun 2014, di tahun 2019 itu ada seruan seolah-olah ASN itu juga terpolakan, sehingga ada satu larangan PNS itu begini yang dianggap sebagian PNS itu radikal gitu. Ini Pak Furqan juga mungkin masih ingat itu bagaimana ketatnya tahun 2014 dan 2019 dalam masa pemilu itu ASN, ada laporan pengaduan ASN, ada macam-macam yang seolah-olah memang sangat ketat. Padahal permainannya di tingkat elit itu ya memang sengaja membawa ASN. Pertama, manusia itu beragam dalam perbedaan. Manusia pasti beragam. Kemarin kita sudah sampaikan di Indonesia itu. Nah, keberagaman manusia, keberagaman masyarakat itu diiringi adanya pembentukan identitas kolektif. Misalkan di sini ada orang Jawa itu. Saya yakin orang Jawa kecenderungan memilih sama dari etnis, dari suku Jawanya. Ada satu hal yang menjadikan dia memilih identitas kolektif. Kita menganalisa kenapa orang itu memilih identitas kolektifnya, maka bisa dipengaruhi oleh 3 hal pilihan-pilihan. Ada sisi emosi. Emosi ini, oh saya orang Jawa, dia orang Jawa. Saya orang Lipi, dia orang Lipi. Saya laki-laki, dia laki-laki. Saya perempuan, dia perempuan. Itu emosi. Emosi karena ada satu kesamaan berdasarkan individu dianya gitu. Nah, dalam dunia yang lain, orang memilih identitas kolektif, kita menganalisa itu karena aspek sosiologisnya gitu. Sosiologis misalkan berkaitan tentang profesi, pencaharian, dan seterusnya, kekayaan, keuangan, interaksi, kepentingan, dan seterusnya. Artinya kepentingan golongan yang dia ikuti, dan seterusnya. Ini sosiologis. Bisa juga identitas kolektif yang dipilih oleh orang dalam analisa kita itu berdasarkan aspek rasional. Apa itu? Keuntungan yang didapatkan.
Kenapa teman-teman itu lebih memilih ke LIPI daripada masih berkarir di Jepang misalkan itu. Nah, pikirannya rasional. Kalau di Jepang nanti balik ke Indonesia belum tentu terjamin kekayaan misalkan. Tapi kalau di LIPI seumur hidup sudah ter-SK-kan di LIPI, maka jaminan sampai ke pensiun itu jelas-jelas gitu. Ibaratnya kan ada pemikiran logisnya, oh soal kemantapan hidup itu sudah terjamin gitu. Ini pilihan-pilihan sosiologi rasional. Bisa jadi dalam dunia politik misalkan, oh saya memilih si A karena dia orang Jawa. Oh saya memilih dia ini karena sama-sama pernah di militer. Oh saya memilih dia ini karena kepentingan saya, aspirasi saya terakui oleh dia gitu, atau diperjuangkan oleh dia. Nah, dari identitas kolektif ini, maka membelah menjadi dua hal, ada kawan dan ada lawan. Artinya apa? Ada satu paradigma ketika kita membentuk satu komunitas, seringkali akan berhadapan dengan komunitas yang lain. Ini kita akan ketemu kawan dan lawan, maka terjadilah kontestasi di situ. Nah, dari kontestasi ini, maka bisa terbentuk kontestasi itu dengan mengkonstruk tentang hegemoni. Siapa yang lebih dominan, maka dia yang akan lebih kuat gitu. Siapa yang tertindas, maka dia bisa melakukan perlawanan. Atau memang ada satu proyek pemulihan identitas. Selama ini kita terinjek-injek, maka kita harus membangkitkan diri kita, merebut kekuasaan dan seterusnya. Nah, dari sini juga bisa muncul bahwa perlawanan yang muncul dari kontestasi itu, baik kawan dan lawan, bisa secara terbuka, bisa secara tersembunyi, bisa juga secara simbolik gitu. Terbuka berarti udah jelas memang ada mobilisasi yang kemudian menggiring satu kekuatan, tersembunyi yang memang dia itu tidak kelihatan tapi melakukan satu upaya perlawanan. Kemudian simbolik dia mengikuti instrumen persaingan yang ada jalurnya gitu. Nah, kalau dalam bahasa agama ya, itu kontestasi dalam dunia politik, dunia masyarakat itu fastabiqul khairat sebetulnya itu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kalau dalam konteks agama itu. Nah, kemudian saya tarik ke aspek pemilu gitu. Tahun 55 sebagai pemilu pertama, tahun 71 sebagai pemilu pertama di Orde Baru, tahun 77 sampai 97 perjalanan pemilu yang panjang di Orde Baru, kemudian dilanjutkan tahun 99, kemudian 2014 dan 2019, ini kontestasi pemilu ini kemudian mempertahankan ideologi yang ada di Indonesia gitu. Nah, sehingga ideologi ini dari tahun 55 itu ada partai kanan, ada partai kiri. Partai kanan itu adalah aspek agama, partai kiri sekuler, baik nasionalis sampai ke komunis. Tahun 71 kemudian melahirkan 3 hal atau 4 hal, sekuler, Islam, Kristen, dan sosialis. Karena ada satu partai namanya Murba, itu sosialis. Nah, kemudian tahun 73 oleh penguasa dibuat siapapun organisasi yang bergerak di dalam pembangunan agama, maka dia adalah pembangunan spiritual, masuk dalam satu kelompok sana. Yang membangun secara material, masuk dalam kelompok sana. Dan yang tidak dalam dua itu berarti golongan karya. Maka muncullah pembagian menjadi 3 kekuatan politik itu. Spiritual diwakili P3, material diwakili oleh PDI, dan golongan yaitu golongan karya. Nah, tahun 99 terjadi regenerasi ulang itu. Ada nasionalis, ada agama. Nah, kontestasi dan kategori ini itu kemudian dalam pembagian kekuatan politik itu menjadi 2. Nasionalis 70%, 30% itu religius. Nah, pengamatan kita menganalisanya dari tahun 55 sampai tahun 2019, kekuatan politik kita di Indonesia itu membelah menjadi 2 kelompok besar itu. Nasionalis dan religius. Apa yang muncul kemudian? Kelompok nasionalis selalu bilang bahwa kebinekaan. Indonesia itu negara yang beragam, harus menjunjung prinsip kebinekaan. Kelompok religius itu mengambil makna kerakyatan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi perwakilan.
sehingga harus merepresentasi komposisi rakyat. Kalau rakyatnya mayoritas Islam, maka wakilnya harus mayoritas Islam. Kalau rakyatnya mayoritas Hindu, maka wakilnya harus Hindu. Kalau mayoritasnya Kristen, maka perwakilannya harus Kristen. Ini perwakilan. Karena dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Sehingga harus komposisi perwakilannya representatif. Gitu. Nah, dua kelompok ini kemudian muncul pertarungan stigma. Apa itu? Ini masuk ke proxy war jadinya itu. Partai nasionalis itu dianggap tidak religius. Sebaliknya, partai yang religius dianggap tidak nasionalis gitu. Jadi misalkan kita menyebut PDI, itu dianggap PDI itu orang-orang yang tidak religius. Tapi sebaliknya misalkan PKS, orang yang religius dianggap tidak nasionalis. Nah, efeknya ini misalkan ke Pilkada DKI, Pilpres 2014 itu muncul tuh pertarungan wacana, partai Islam dianggap tidak nasionalis, partai nasionalis dianggap dekat dengan komunis yang tidak religius gitu. Nah, Pilpres 2014 ini kemudian mempetakan pada dua kekuatan ya. Misalkan di koalisi Indonesia Hebat dan di koalisi Merah Putih itu. Nah, dalam komposisi Indonesia Hebat itu ada apa ibaratnya santri elit di politik gitu. Artinya seorang santri yang memiliki pesantren dan menguasai partai gitu. Tapi di koalisi Merah Putih itu elit santri kultural, seorang santri yang tidak punya pesantren tapi dia menguasai politik, partai politik gitu. Ini komposisinya 59,12% dan 39,97% komposisi kekuatan. Nah, masing-masing memanfaatkan psikobiografi gitu. Misalkan yang kelompok KIH biografi JK Yusuf Kala itu orang NU, tapi istrinya JK itu orang Muhammadiyah gitu. Ibu Mufidah itu kader Muhammadiyah yang bergerak dalam dunia rumah sakit atau kesehatan Muhammadiyah. Sehingga yang dijual adalah NU-nya ada Pak JK, Bu Mufidahnya adalah tokoh Muhammadiyah turunan dari Padang gitu. Nah, Merah Putih juga sama memanfaatkan psikobiografi Hatta Rajasa. Apa itu? Pak Hatta Rajasa ini tokoh PAN yang dianggap adalah representasi Muhammadiyah, tapi ibunya Pak Hatta itu seorang Sarifah gitu. Orang turunan Arab yang dia adalah tokoh atau kader Fatayat NU gitu. Sehingga jualannya adalah Pak Hatta Rajasa ini orang NU karena ibunya itu NU gitu. Ini jualan. Nah, komoditas politik semacam ini dimanfaatkan yang kemudian dianalisa, muncullah Pilpres 2019 mengulang kontestasi itu sendiri gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kontestasi intoleran itu muncul dipengaruhi dari posisi partai nasionalis adalah partai yang tidak religius dan partai religius adalah partai yang tidak nasionalis. Ini kalau kita mencoba mensketsa ini perspektif saya gitu kan. Nah, analisa teman-teman tentu akan bisa mengukur bagaimana menganalisa. Tapi analisa ini hanya satu gambaran. Kita tidak melakukan analisa berdasarkan kuantitatif, tapi ini kualitatif gitu. Nah, kalau yang kuantitatif nanti teman-teman bisa melakukan satu instrumen diagnosa. Nah, instrumen diagnosa itu kira-kira kalau kita jabarkan, itu kita bisa memilih masalah prioritas. Nah, masalah prioritas apa gitu? Misalkan tadi intoleransi, prioritas masalahnya itu ada di mana? Oh, ternyata permainan framing stigma media gitu misalkan. Ini kita tinggal lihat misalkan kita menganalisa. Atau teman-teman misalkan mengukur di instansinya ya LIPI itu. Kenapa LIPI itu seperti ini kinerjanya? Maka kita bisa menerapkan dengan USG. Urgency, seriousness, growth ya, atau kita pakai skala Likert yang APKL itu. Nah, ini masalah, memilih masalah. Yang kedua, teman-teman kemudian melakukan analisa penyebab masalah itu sendiri. Ketika sudah ketemu masalah, maka penyebabnya apa sih gitu. Misalkan penelitian kita itu penelitian yang lebih dititik beratkan kepada administrasi keuangan misalkan.
Nah, ketemu nih prioritas masalahnya itu, sehingga penelitian kita tidak maksimal di hasil, di keluaran, tapi lebih dominan ke pengurusan administrasinya. Gitu. Apa nih penyebabnya? Ya, kita coba pakai penyebab fishbone, gitu. Tulang ikan ya, atau causal map-nya, peta map sebab masalah itu atau pohon masalah. Nah, kemudian identifikasi alternatif solusi. Nah, teman-teman bisa menggunakan SWOT atau analisis medan kekuatan. Nah, yang terakhir, teman-teman memilih satu alternatif solusi cost benefit atau teori tapisan McNamara. Ini satu gambaran yang teman-teman mungkin sudah pernah atau mungkin familiar dengan instrumen yang lain, instrumen analisa yang lain, dan guna kita memahami istilahnya nama-nama ini ya, nama-nama instrumen ini itu nanti digunakan ketika teman-teman menyusun aktualisasi itu tadi. Mau mengangkat masalah yang mana sehingga akan ketemu solusi yang tepat gitu. Alternatif solusi yang teman-teman akan tentukan sebagai pilihan. Jadi lebih detail masing-masing ini bisa dibaca di modul, dan lebih detail lagi saya yakin pernah dipelajari di dalam pendidikan masing-masing. Kalau yang saya gambarkan itu menganalisa secara kualitatif, kalau ini kan nanti akan ketemu bagaimana menggambarkan kuantitatifnya. Kalau main ke fishbone, otomatis fishbone akan mencari sebab akibat itu tadi. Nah, termasuk tadi saya menggambarkan peta sketsa intoleransi itu berdasarkan dari diagram fishbone itu sendiri, sehingga saya lebih mudah membuat sketsanya. Saya rasa demikian. Mungkin kalau ada tanggapan kita bisa mendiskusikan. Demikian Pak Furqan, Kang Furqan. Terima kasih Pak Hamdan. Luar biasa ya teman-teman ya, dari contoh analisis yang disampaikan oleh Mas Hamdan. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak Hamdan, Mas Furqan. Silakan Pak Fendri. Untuk tools analisis yang digunakan ya untuk tugas nanti, apakah harus mengacu kepada tool analisis yang tadi diberikan, yang tadi disampaikan seperti fishbone, SWOT dan lain-lain? Atau bolehkah kita mengacu ke literatur lain, misalnya ada conceptual framework yang memang bisa kita pakai gitu untuk menganalisis satu masalah, terus kita pakai itu? Boleh yang lain. Artinya itu tadi hanya gambaran, kalau ada yang lain silakan dipilih saja mana yang kira-kira paling mudah dan kita kuasai gitu. Nah, jadi artinya hanya memudahkan menggambarkan untuk analisanya ya. Gitu ya Pak Fendri. Baik Mas, makasih. Ya, mungkin yang lain? Saya Pak Hamdan, izin bertanya. Ya, silakan Pak Danang. Tadi sebenarnya saya lebih tertarik menanggapi terkait dengan pemilu tadi Pak. Itu kan tadi yang 70% nasionalis, kemudian 30% religius atau agamis. Dari bagian yang Bapak sampaikan tadi, mungkin saya belum menangkap sih kira-kira ujungnya ini bakal kemana gitu, atau bagaimana kiranya menyatukan dua kubu tersebut. Karena kalau kita lihat dua hal ini yang selalu digoreng-goreng terus gitu, dalam kontestasi politik dan kehidupan bernegara sehari-hari. Itu selalu yang digoreng-goreng, ada kaum kampret, ada kaum kadrun dan sebagainya. Kira-kira menurut Bapak itu kedepannya itu solusi atau alternatifnya seperti apa untuk mengatasi konflik tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danang. Kalau saya sering menyampaikan ke komunitas saya ya, teman-teman PMII atau teman-teman HMI yang di Ciputat itu, karena saya backgroundnya kan dari UIN Jakarta gitu. Saya selalu bilang gini, kita tidak harus atau kita tidak perlu membedakan partai Islam dan partai nasional. Gitu. Kita harusnya, misalkan kami yang Islam ya, misalkan harusnya kita harus belajar bahwa
dimanapun kita itu berada, pada titiknya muaranya sama, harusnya kita gitu. Misalkan HMI atau PMII itu. Misalkan PMII itu ada di PDIP, ada di Demokrat, ada di Nasdem, ada di P3, ada di PKB, ada di Golkar gitu. Yang jelas ada orangnya. Nanti ketika ketemu satu muara di parlemen, kan orangnya itu gitu. Tanpa harus memperhatikan di posisi partai. Kenapa? Karena di dalam Indonesia, kalau saya perhatikan, itu terjadi split politik, keterbelahan gitu. Keterbelahan politik itu begini maksudnya. Misalkan kita di sini ini pengurus organisasi ya, ada 9 orang ini sebagai pengurus umum ini. Saya ketua umum, Pak Furqan itu sekjennya, kemudian yang lain tuh pengurus fungsionaris yang lain. Saya memihak kepada calon tertentu, sengaja saya minta Pak Furqan memihak ke kubu lawan. Jadi misalkan ada 2 calon, saya memihak ke kubu A, Pak Furqan memihak ke kubu B. Gitu. Padahal ini sengaja kita membelah seperti itu. Kenapa? Kalau yang menang A, maka saya masih bisa menyelamatkan organisasi saya gitu. Kalau yang menang B, maka Pak Furqan masih bisa menyelamatkan organisasi kita gitu. Karena Pak Furqan di kubu B. Itu terjadi di mana-mana gitu. Contohnya paling jelas kan contoh ya, kita tanpa harus membedakan apakah ini siasat, strategi atau tidak itu. Pembelahan partai yang terjadi di kita, yang dipertontonkan dari dulu hingga sekarang, itu kan sebetulnya hasil rekonsiliasi intinya ya sama, tetap di partai itu. Golkar misalkan, memihak si A, memihak si B dalam 2 kubu yang berbeda. Ujungnya tetap di Golkar itu sendiri gitu. Dan selamat gitu. Masih mendapatkan jatah kursi kekuasaan juga gitu. NU misalkan, di kepengurusan itu mendukung si A, di tempat lain mendukung si B, ketika terjadi satu kontestasi menang salah satu, maka tetap juga kembali rujuk juga gitu. Nah, sehingga saya sebetulnya tidak mempedulikan Islam dan nasionalis, partai itu sama semua, tapi kadernya yang dibentuk. Misalkan yang Pak Hendra, misalkan ada remaja-remaja gereja ya di kader gitu. Kita harus masuk di partai semua gitu. Di PDI ada, di Golkar ada, di Demokrat ada, di Nasdem ada, di PKPI ada, di PSI ada, semua sudah dibagi. Nah, muaranya, kontestasinya kan tetap akhirnya orangnya itu gitu. Ketika ada di parlemen kan kita sebetulnya bro, teman sendiri gitu. Nah, think tanknya itu kan ketika perdebatan dalam legislasi, perundang-undangan itu. Ya kalau orangnya ya sama, dalam ketemu hari-harinya sama, pembahasannya sama, di ruang ini misalkan kita 9 ini ada di 9 partai dari organisasi yang sama. Saya yakin kan diskusinya ketawa-ketawa gitu. Dan itu kejadian ketika saya ketemu di beberapa politisi dari PMII dan HMI, itu ngobrolnya ya santai gitu. Di ruang publik saja yang kesannya itu gontok-gontokan, tapi di luar dari ruang publik itu main bareng gitu loh. Seperti di UIN Jakarta itu kan ikatan alumninya politisi Golkar gitu. Aceh Sandili. Jadi kita tahu gitu loh. Karena perdebatannya wow, kita sebetulnya dari Ciputat semua kok gitu loh. Nah, ini itu padanan. Jadi sebetulnya soal kerakyatan, kebinekaan, nasionalis, religius di Indonesia itu sebetulnya sudah nggak relevan ya, menurut saya ya sebetulnya ya. Tapi karena ini untuk diferensiasi politik, pembedaan politik, maka harus ada yang berani mengklaim dirinya berbeda gitu loh. Misalkan apa yang membedakan Nasdem dan Demokrat misalkan di Jawa Barat? Ini kan perlu ada diferensiasi karena irisannya sama-sama nasionalis gitu. Maka irisannya kemudian Demokrat di Jawa Barat menyatakan partainya adalah partai nasionalis religius gitu. Dari mana bentuk religiusnya? Dibikinlah atau diakomodirlah semua majelis taklim sholawat yang ada di Jabodetabek itu dibikin forum rutin majelis sholawat itu. Sehingga Pak SBY itu mengelola segitu banyak majelis sholawat yang ingin mencirikan bahwa Demokrat itu adalah nasionalis dan religius. Bagaimana cara Nasdem memainkan? Maka Nasdem itu langsung mengganti pimpinan wilayahnya,
langsung diambil dari jebolan orang PKB, santri gitu, Effendi Khairi kan. Nah, kemudian dari Effendi Khairi dimasukkan kemudian Saan Mustafa dan seterusnya yang karakternya adalah orang HMI semua. Sehingga Nasdem di Jawa Barat itu diisi oleh orang NU dan orang HMI gitu. Kenapa Nasdem kenapa NU dan HMI yang diambil? Karena orang Jawa Barat itu tradisi NU-nya rendah, kurang, tapi kalau ketika menyebut tradisi Masumi itu diwakili HMI, maka Nasdem bisa diterima di Jawa Barat gitu. Sehingga kemarin ketika kontestasi Pilkada dan Pilpres, Nasdem itu mendapatkan keuntungan tersendiri di Jawa Barat. Ini contoh ya, artinya dua partai yang nasionalis tapi bisa memainkan kelompok-kelompok masyarakat yang kesannya adalah religius di Jawa Barat. Jadi sebetulnya untuk menghindari identitas yang sangat keras itu tadi, intoleransi, itu sebetulnya kita tinggal mengintegrasikan partai itu aja lah. Partai itu hanya diferensiasi dan pendidikan politik untuk menyadarkan itu. Kira-kira demikian Pak Danang. Maka kita malah membahas tentang dunia politik ya, jadi kayak dunia pendidikan politik ini. Ya, kira-kira demikian ya. Wah, masih ada lagi ya kira-kira ini? Kita sampai jam 11 berapa Pak Furqan? 11.15 Pak Hamdan. 11.15. Jadi kalau sudah jam 11 nanti Pak Furqan tinggal memperjelas ini ya. Tugas ya. Penugasan. Jadi masih ada 10 menit kita bisa diskusi nih. Silakan kalau teman-teman masih ada yang didiskusikan. Ya, silakan Pak Tikno. Mohon maaf izin Pak. Nah, ini Pak, kan di Indonesia itu kan pemegang kekuasaan tertinggi ujung-ujungnya kan orang politik ya. Kita kayak ASN, kita kan bekerja detail, kemudian ngikutin prosedural dan peraturan tuh yang kita yang kayak peneliti, yang pokoknya ASN lah kan udah detail. Nah, ujung-ujungnya paling atas yang memimpin kita kan orang kayak kementerian itu kan udah orang-orang ini, orang-orang politis. Nah, sementara screening untuk mereka itu kurang gitu. Kayak kita kayak mau jadi ASN, ada tes SKB, tes ini itu macam-macam ya. Sementara kalau mereka kan ingin jadi anggota DPR, harusnya ada tes kejujuran misalkan, atau benar nggak hasil tesnya dia lebih mementingkan kepentingan bersama, misalkan nggak golongan atau keluarga, itu kan nggak ada. Dan peraturannya ke arah sana kan mereka hindari, karena kan ini peraturan akan menyusahkan kita sendiri gitu kan. Nah, maksud saya memungkinkan nggak kita membuat sebuah sistem yang akhirnya ada keberimbangan gitu. Kita kan orang ini kan kita yang bekerja secara ngikutin teknis, ngikutin jenjang karir yang kayak kita ini kan mentok, ujung-ujungnya pas di atas nanti kan ngikut mereka gitu, ngikut arus kan jadinya. Kayak tadi yang pelaporan keuangan, mau nggak mau, akhirnya kan kita diajarin untuk bohong, untuk tidak jujur gitu. Akhirnya kan kejahatan itu terjadi karena kesempatan. Akhirnya kita tadi mau jujur nih, cuman karena kita kayak dipaksa, harus bikin laporan, akhirnya kita bohong dan sebagainya. Nah, itu mungkin nggak diangkat gitu. Dan kalau yang mereka pasti mereka nggak mau ngangkat karena itu akan menyusahkan mereka gitu kan. Mungkin nggak kedepannya dibuat kan ini harusnya kan era mulai berkembang ya, udah berubah gitu ya. Kalau dulu zaman Pak Soeharto itu kan yang mereka pejabat-pejabat itu kan rata-rata basicnya itu udah bagus ya, mantan tentara misalkan. Yang anggota dewan tuh udah inilah. Kalau sekarang coba lihat, ada anak muda, ada yang mahasiswa gitu di parlemen. Bukannya ini ya, bukannya meremehkan mereka, enggak. Cuman kan kita itu mau ngurus yang besar itu kan yang dibutuhkan tuh kebijakan gitu kan, harus bijaksana, dan itu tuh belum tumbuh menurut saya kalau usia kita masih di awal-awal gitu, usia kayak gitu. Nah, itu solusinya gimana ya ke depannya misalkan, dan kira-kira berapa tahun lah ini prediksi paradigma itu bisa berubah. Kata orang kan
itu tuh bisa berubah dengan bergantinya generasi gitu, entah generasi keberapa gitu. Pertama, ini kan kita berarti mengupas politik ya, bukan mengupas biologi ya. Padahal sebetulnya kalau tema isu aktual ini saya angkat adalah perang virus ya. Perang virus kan bagian dari proxy war, kan bisa jadi itu, atau molekular, perang biologi ya, perang biologi. Tapi kita jadinya malah perang politik. Pertama gini, kontestasi itu semakin kuat karena untuk menjadi seorang presiden itu harus butuh presidensial threshold gitu. Kita kan dibatasi, kekuatan paling tidak 20% bisa mengusulkan seorang calon presiden. Dan artinya Pak, 20% ini otomatis dikuasai oleh oligark partai gitu. Siapa yang memegang tampuk kekuasaan partai, dia yang punya kekuasaan untuk mengusulkan siapa calon presiden gitu. Sehingga kita tidak memiliki alternatif calon. Misalkan hari ini kita dihadapkan satu kenyataan, 20% itu hanya menghasilkan 2 calon kan gitu kira-kira. Yang akhirnya pembelahan semakin kuat. Tapi coba misalkan kita itu hapus yang namanya presidential threshold itu. Dengan ketentuan adalah siapa yang bisa mengusulkan adalah siapa partai yang lolos dalam kontestasi pemilu gitu. Artinya kontestan pemilu yaitu partai politik bisa mengusulkan presiden. Wah, itu keren. Paling tidak ada 10 calon presiden. Dan tidak perlu lagi ada pengulangan-pengulangan, siapa yang suara mayoritas itu yang menang, selesai gitu. Tidak ada lagi kemenangan harus separuh provinsi, kemenangan harus sekian persen gitu. Selama dia itu dipilih oleh suara yang paling banyak, dia menang. Itu saya yakin kontestasi lebih sehat gitu. Artinya 10 partai itu ya lolos gitu kan, 10 calon gitu. Dan kita akan lebih mudah mendapatkan kader-kader terbaik dari anak bangsa, kira-kira pilihan lebih baik gitu. Yang kedua, misal ini dari soal presiden ya, dari soal presiden. Yang kedua, kelemahan kita di parlemen itu karena masih ada namanya fraksi gitu. Sehingga ketika saya misalkan masuk di dalam DPR, karena duduk dalam satu fraksi tertentu, ketika saya bersikap mewakili masyarakat di wilayah saya, dapil saya, tapi sikap itu berbeda dengan fraksi, maka yang terjadi adalah ancaman saya mendapatkan PAW karena tidak patuh terhadap instruksi partai. Akhirnya apa? Ya udah, kita ngikuti saja putusan ketua fraksi gitu. Misalkan contoh sederhana kemarin, revisi Undang-Undang KPK. Itu banyak sebetulnya anggota DPR yang tidak sepakat, tapi gara-gara fraksinya itu memang diarahkan untuk mendukung, sehingga orang yang tidak sepakat itu mau tidak mau mengikuti suara fraksi gitu. Dan ini kan pernah kejadian waktu Senturi ya, waktu kasus Senturi, ketika PKB itu menolak untuk adanya pengusutan Senturi, muncul nih 2 kader dari PKB, pertama Bu Lili Wahid, yang kedua Effendi Hoiri, Gus Coy gitu. Akhirnya yang terjadi seminggu kemudian Bu Lili Wahid dan Effendi Hoiri dicabut kedudukannya dari anggota DPR, diberhentikan di PAW gitu. Siapa yang berani menghadapi situasi seperti itu gitu? Kan nggak akan berani. Nah, ini karena masih adanya fraksi itu sendiri. Adanya ketua fraksi, adanya fraksi. Kalau fraksi itu dihilangkan, saya yakin semua anggota itu bebas, lepas gitu. Kalau soal keanggotaan dia sebagai partai tertentu, ya itu silakan. Tapi ketika dalam kebijakan pengambilan publik, dia itu mewakili mewakili kepentingan publik, bukan mewakili kepentingan partai politik. Ini yang masih ada, dan itu sengaja dipertahankan kan gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terjadi fenomena di Indonesia itu adalah mayoritas yang merasa minoritas. Mayoritas yang masih merasa minoritas. Contoh misalkan di DKI, ketika kontestasi Pilkada 2017 ya berarti ya, yang antara Pak Anies Baswedan dengan Ahok dengan AHY, itu kan mayoritas kaum muslim di Jakarta itu masih merasa dirinya adalah minoritas yang terkekang oleh Cina dengan adanya isu reklamasi, adanya pelarangan korban motong di jalan,
adanya pelarangan Monas dimanfaatkan untuk pengajian, adanya larangan tidak adanya izin pengajian di malam hari di jalan raya yang memakan jalan raya, contohnya di Pancoran, sehingga orang-orang kelompok-kelompok majelis sholawat, majelis taklim, pengajian, habib, dan seterusnya, itu merasa, loh kami ini mayoritas, tapi justru dikalahkan oleh minoritas yang berkuasa. Gitu. Sehingga yang terjadi adalah mayoritas yang merasa minoritas itu akan selalu melakukan satu perlawanan, yang itu menjadi berbahaya juga. Dan ini terjadi misalkan di Kalimantan Barat misalkan. Kalimantan Barat kan kontestasi Melayu dan Dayak, ini agak berimbang itu jumlahnya itu. Yang beberapa periode dimenangkan oleh ayahnya Karolin itu ya, Karolin yang PDI, dan kemudian karena beberapa periode itu semua kepala dinas, semua lurah, semua camat itu diisi oleh orang-orang Dayak yang notabene-nya itu Kristen, maka orang-orang Melayu yang ada di Kalimantan Barat itu merasa tersinggung. Loh, Kalimantan Barat ini wilayahnya orang Muslim loh. Kita itu punya Kesultanan Pontianak loh. Semua wilayah-wilayah yang di pesisiran itu orang Muslim loh. Maksud diisi camat yang Kristen, maksud diisi oleh lurah yang Kristen, maksud kepala dinasnya tidak ada proporsi Muslim yang ini. Maka muncul itu pertarungan kontestasi di Pilkada Kalimantan Barat. Karena apa? Karena mayoritas itu diperlakukan sebagai minoritas. Nah, ini juga menjadi hal yang berbahaya. Artinya ketika pengaturan-pengaturan mayoritas dan minoritas itu belum selesai, ini juga menjadi satu persoalan. Nah, contoh misalkan mayoritas yang sudah diatur, itu misalkan di Papua gitu ya, calon gubernur dan wakil gubernur itu harus anak asli orang Papua gitu. Nah, anak asli orang Papua kan artinya meniadakan orang campuran dari orang bukan Papua. Misalkan saya hijrah ke Papua, sudah tinggal di Papua itu 40 tahun. Kemudian saya punya anak, punya cucu. Itu sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Papua. Kenapa? Karena ada undang-undangnya khusus setelah calon gubernur adalah orang Papua asli. Nah, ini kan sudah ada pengaturan itu ya, ibaratnya kalau kita mengatur itu tuh apa ibaratnya itu? Ada hal yang mengatur khusus itu. Nah, itu yang sebagian kelompok politisi Muslim itu ingin adanya pengaturan khusus tentang keterwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan. Kalau mayoritas Islam, maka diaturlah bahwa kekuasaan itu untuk mayoritas Islam. Kalau mayoritas Hindu, diaturlah kekuasaan mayoritas itu untuk Hindu. Kalau mayoritas Kristen, maka diatur kelompok mayoritas Kristen itu. Tapi ini berlawanan dengan kelompok nasionalis bahwa Indonesia itu kebinekaan, siapapun boleh menjadi penguasa, siapapun boleh menjadi, sehingga terjadi pasar bebas politik gitu. Nah, ini yang kayaknya kalau tidak ada pengaturan seperti itu, ini akan menjadi persoalan terus dua kelompok yang sebetulnya kita sama-sama sadar tentang keberbedaan, kita sama-sama sadar tentang keterwakilan, tapi sengaja memainkan posisi itu untuk mendapatkan emosi pendukung itu, emosi pemilih itu. Nah, ini yang kiranya menjadi satu persoalan ke depan. Sampai kapan itu kira-kira selesai? Ketika parlemen presidensial threshold-nya itu dihapus, ketika parliamentary threshold-nya dihapus, ketika fraksi sudah tidak ada di dalam DPR, dan ketika keterwakilan itu diakomodir sebagai hak afirmasi masyarakat lokalnya. Ini pendapat saya sih ya, Pak Tikno, kira-kira demikian. Ini jadi kajian politik ya, maaf saya. Luar biasa. Saya serahkan ke Kang Furqan. Luar biasa. Terima kasih Mas Hamdan penjelasannya. Mantap ya. Ini kalau kita ngobrol dengan Mas Hamdan apalagi terkait isu analisis isu wacana itu luar biasa emang kajian beliau di situ ya. Dan sebenarnya lebih seru lagi kalau misalkan tadi beliau berkenan cerita pada saat proses penulisan tesis beliau ya, yang mengambil fokus ke terorisme, lebih seru lagi nih ceritanya. Baik, insya Allah kita masih ada satu kesempatan nanti ketemu dengan beliau lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita gali ilmu beliau lebih jauh lagi. Bapak Ibu, mohon izin saya akan share screen untuk yang penjelasan tugas.
Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya. Sudah, Pak. Baik, jadi tugas untuk sampai tugas hari yang keempat akan disampaikan hari ini, biar nanti Bapak Ibu bisa persiapan di dalam pengerjaannya. Jadi untuk tugas hari ini, yang pertama adalah analisis isu instansi. Ya, jadi nanti teman-teman diminta untuk mengidentifikasi, kemudian mendeskripsikan isu aktual yang terjadi di instansi, jadi di LIPI ya, disertai dengan data dan fakta yang ada. Jadi ini boleh di internal satker masing-masing Bapak Ibu atau LIPI secara umum ya. Kemudian tentukan penyebab terjadinya isu tersebut, jelaskan dampaknya, kemudian buatlah rekomendasi penyelesaian terhadap isu. Kemudian gunakan teknik dari analisis isu yang Anda kuasai. Tadi sempat ditanyakan bahwa tidak harus teknik-teknik analisis isu yang ada di modul, tetapi bisa juga dengan teknik analisis yang Bapak Ibu kuasai. Lalu hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 5 lembar kertas A4 ukuran 11 spasi 1,5 ya. Fontnya tidak dijelaskan di sini ya, ini boleh Arial atau Times New Roman. Kemudian nanti bentuk file ketika diupload adalah PDF, waktu pembuatannya 3 hari, tanggal 19 sampai dengan 21 April. Waktu pemaparannya adalah 22 April ya, hari Kamis. Jadi nanti ini adalah di hari terakhir. Jadi kita masih ketemu 2 kali lagi, nanti di hari Rabu, kemudian di hari Kamis. Ini dipaparkan nanti di hari Kamis. Jadi panjang waktunya Bapak Ibu untuk kemudian melihat environmental scanning ya, kira-kira LIPI ini ada isu apa ini yang sedang terjadi, apakah penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi misalnya, ataukah ada isu yang lebih besar lagi, LIPI akan menjadi print dan sebagainya misalnya. Lalu kemudian learning journal sama, jadi tentang pembelajaran hari ini, baik itu yang di sinkronus maupun yang di asinkronusnya, nanti malam mohon untuk bisa diunggah sebelum pukul 12 malam. Kemudian untuk yang tugas kelompok, nah ini tugas kelompok yang tadi disampaikan Pak Hamdan ya, apakah nanti mau 2-2 atau 4-4 ya. Jadi terkait analisis isu global, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi kemudian mendeskripsikan isu-isu global aktual, dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT ya, ancaman gangguan hambatan tersebut terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara, disertai dengan data dan fakta yang ada. Jadi minimal 3 isu. Bapak Ibu nanti diminta untuk mencari 3 isu global ya. Lalu kemudian pilihlah 1 isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam. Di antara 3 isu tersebut, Bapak Ibu diminta untuk memilih 1 isu yang paling mengancam. Ya, nanti teknik bisa menggunakan metode tapisan isu USG atau pakai yang lainnya juga bisa. Lalu kemudian tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu tersebut. Kemudian jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Lalu kemudian buatlah rekomendasi upaya pencegahan atau antisipasi penyelesaian terhadap isu tersebut, baik pada tataran kebijakan maupun teknis implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan apa peran Anda di dalamnya. Jadi selain membuat rekomendasi, upaya pencegahan, antisipasi maupun penyelesaiannya, Bapak Ibu nanti juga diminta untuk membuat bagaimana peran Bapak Ibu sebagai ASN untuk menjadi bagian dari penyelesaian isu tersebut. Lalu gunakan teknik analisis yang Bapak Ibu kuasai. Hasil analisis buat dalam bentuk tulisan paling banyak 5 lembar kertas A4 ukuran 11 spasi 1,5 sama ya. Paling banyak 5 lembar seperti tadi yang analisis isu instansi. Bentuk filenya PDF, kemudian PPT. Jadi nanti siap-siap untuk dipresentasikan, dipaparkan. Waktu pembuatannya 2 hari, 19 dan 20 April, kemudian nanti akan dipaparkan pada 21 April, hari Rabu. Itu untuk tugas hari kedua. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak, mohon maaf Pak. Itu ya, silakan. Dipaparkan maksudnya harus dipresentasikan gitu ya? Iya betul, nanti dipresentasikan. Ya. Yang tugas kelompok. Yang tugas kelompok. Yang tugas individu enggak ya? Yang tugas individu bagaimana Pak Hamdan, nanti sekalian dipaparkan atau bagaimana? Boleh, tergantung dari situasinya nanti ya di hari apa itu? 2 hari berikutnya ya berarti ya? Iya. Soalnya hari Kamis itu kayak kan padat ya Pak Hamdan kayaknya ya. Iya. Iya.
Jadi teman-teman tidak apa-apa nanti untuk yang analisis isu instansi tetap disiapkan PowerPoint-nya ya. Misalnya nanti waktunya cukup, kita akan paparkan meskipun tidak semuanya nanti. Kemudian selanjutnya tugas hari ketiga ya. Ini Selasa besok kita kan full asinkronus. Jadi disampaikan sekarang. Tugas individu ya terdiri dari rencana aksi bela negara. Jadi nilai bela negara yang diimplementasikan minimal 3 nilai dengan 3 indikator pada setiap nilainya. Lalu rencana aksi bela negara dibuat dalam bentuk matriks bagaimana contoh, nanti ada contoh matriksnya. Lalu kemudian rencana aksi bela negara yang dibuat untuk dilaksanakan diimplementasikan selama masa habituasi. Peserta melaporkan progres implementasi RABN kepada mentor setiap minggu. Di akhir waktu implementasi RABN, mentor memberikan penilaian terhadap hasil implementasi untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia. Peserta mengumpulkan laporan aksi bela negara, berikut dokumentasinya, video dengan durasi 3-5 menit ke LMS paling lambat sebelum pelaksanaan seminar aktualisasi. Bentuk file RAB-nya adalah PDF, waktu pembuatan 2 hari, kemudian waktu paparan dan pengumpulan adalah 22 April. Ya, sama nanti ini adalah di hari Kamis. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Ini rencana aksi bela negara. Jadi nanti kira-kira nilai bela negara apa yang Bapak Ibu ambil, kemudian indikator sikap perilakunya apa, kemudian aksinya Bapak Ibu apa. Nah, nanti yang dikumpulkan adalah dalam bentuk matriks ini. Sedangkan nanti paraf mentor dan sebagainya adalah nanti pas pada saat melaksanakan aktualisasi. Terus kemudian berikutnya adalah sama membuat learning journal ya. Jadi hari Selasa besok Bapak Ibu juga diminta untuk membuat learning journal. Dikumpulkan malam sebelum pukul 12. Kemudian untuk tugas kelompok nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat video interview wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi ini juga video kelompok ya. Buatlah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang terkait dengan pemaknaan wawasan kebangsaan ya. Dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT. Pilihlah minimal 3 orang narasumber yang mewakili setiap generasi atau lapisan masyarakat. Jadi Bapak Ibu diminta untuk memilih 3 orang narasumber yang mewakili generasi atau lapisan masyarakat. Yang mewakili generasi misalnya dari generasi milenial ya sampai kemudian generasi kolonial misalnya nanti ada yang mewakili. Kemudian lapisan masyarakat Bapak Ibu juga bisa membedakan ya misalnya dari sisi pekerjaan misalnya apakah dari sisi penghasilan misalnya ataukah dari sisi jabatan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil narasumber, misalnya Bapak Ibu bisa mengambil narasumber misalnya memiliki link ya, memiliki jejaring, bisa mewawancarai kepala satker atau bahkan mungkin kepala LIPI nanti ditanyain di wawancara juga akan luar biasa ini misalkan nanti Bapak Ibu bisa. Ya, kemudian lakukan interview dapat dilakukan secara daring dengan setiap narasumber dilakukan secara terpisah minimal 10 menit. Ya, jadi masing-masing narasumber itu diinterview minimal 10 menit. Buatlah analisis dan kesimpulan dari hasil interview tersebut terkait wawasan kebangsaan dan bela negara di bagian akhir video. Setelah menampilkan nanti wawancara atau interview, di akhir nanti perlu dibuat analisis dan kesimpulan dari hasil interview. Lalu kemudian durasi video adalah maksimal 15 menit. Nah, pertanyaannya, kalau interview setiap narasumber 10 menit, bagaimana bisa menjadi 15 menit ya dalam satu video yang utuh. Jadi nanti tidak semuanya ditampilkan interview tersebut, tetapi di bagian-bagian yang penting saja, sehingga nanti teman-teman memang perlu mengedit, tidak setiap bagian itu nanti ditampilkan. Atau secara teknis misalnya nanti bisa dibantu dengan untuk mengurangi waktu misalnya. Nanti pertanyaan tidak ditampilkan dalam record ya, dalam recording suara, tetapi nanti juga misalnya ditampilkan dalam bentuk tulisan misalnya, sehingga itu kan nanti akan memotong waktunya. Yang memuat cuplikan interview serta analisis dan simpulan kelompok. Bentuk filenya MP4, waktu pembuatannya 1 hari 20 April. Waktu paparan dan pengumpulannya 21 April. Jadi nanti dikumpulkan dipaparkan tanggal 21 April ya, hari Rabu. Kriteria penilaian, ketepatan substansi, kualitas analisis dan simpulan kelompok,
lalu kemudian estetika video. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya, saya kira Bapak Ibu ya. Ya, izin bertanya Pak Furqan. Silakan Pak Dan. Untuk tugas hari ketiga ini, khususnya untuk kelompok, ini kelompok besar kan ya? Bukan kelompok ini kelompok kecil, sudah dibagi Pak Hamdan di Kolabjar. Oh, itu berat juga ya Pak sebenarnya kalau ini. 4 orang ya. Oke. Soalnya kan ini masih ada tugas yang, kalau saya sendiri sih masih ada tugas yang terpending ya untuk tugas hari Jumat kemarin, yaitu tugas individu terkait dengan apa itu implementasi bela negara. Jadi ada ini, sementara yang ini ada kelompok untuk interview, sebenarnya apa ya? Kalau satu hari cukup berat juga sebenarnya pertimbangannya. Mohon maaf kalau misalnya agak menyampaikan unek-unek. Kalau dipecah jadi 4-4 ya jadinya ya. Nah, kemarin di pelatihan sebelumnya Pak Danang, tadi kan saya menyampaikan narasumbernya itu kan mungkin terlalu ini ya, jejaringnya kan terlalu jauh. Nah, ada kemarin yang sederhana, misalnya dari 3 generasi. Jadi yang pertama diambil dari anak muda, terus kemudian berikutnya usia menengah dewasa ya, usia menengah dewasa, terus lalu berikutnya adalah dari orang tua. Nah, orang tua ini ada yang diambilkan dari ibunya peserta misalnya, yang profesinya misalnya sebagai guru, misalkan usia sekitar 60-an ya, diwawancarin tentang hal ini. Lalu kemudian yang dewasa menengah itu misalkan yang usia sekitar 40-50, lalu kemudian yang usia tadi pemuda misalkan atau pemudi yang remaja misalkan yang belum menikah dan sebagainya. Nah, itu kan bisa mewakili dari 3 generasi. Artinya kalau misalkan mau lebih sederhana bisa dengan perwakilan seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman memang ingin memiliki jejaring, misalnya, saya ada saudara saya atau misalkan kolega saya, dia sebagai kepala apa dan sebagainya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi bisa dalam konteks yang sederhana ya. Saya kira bisa 4 orang ya, nanti tinggal dibagi aja. Baik, saya lanjutkan. Kemudian tugas yang terakhir, ini juga perlu saya sampaikan hari ini. Ini untuk tugas hari yang keempat, sehingga nanti teman-teman punya kesempatan untuk memanage waktu. Yang pertama adalah tugas individu ya, video praktik peraturan baris berbaris. Nah, ini jadi kembali lagi ya Bapak Ibu ya, yang dulu mungkin pernah menjadi paskibra atau petugas upacara pada saat SMP atau SMA. Nah, nanti ini akan kembali beraksi. Jadi buatlah sebuah video yang perlihatkan Anda mempraktikkan beberapa gerakan dalam PBB berikut aba-abanya ya. Kemudian gerakan di tempat, sikap sempurna dan seterusnya itu. Kemudian gerakan berjalan atau berlari, maju, jalan, henti, gerak dan sebagainya. Lalu durasi video maksimal 3 menit, bentuk filenya MP4, waktu pembuatan 1 hari 21 April. Nanti dipaparkan kemudian dikumpulkan pada 22 April 2021. Jadi teknisnya bisa begini ya. Bapak Ibu, contoh-contoh gerakan baris berbaris di YouTube kan banyak ya. Nah, nanti pada saat pengambilan gambar, Bapak Ibu nanti bisa dibantu oleh rekan untuk mengambil gambar Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat posisi gerakan di tempat maupun gerakan berjalan. Yang memberikan aba-aba bisa dari Bapak Ibu sendiri, misalnya pas ketika hadap kanan gerak, kemudian Bapak Ibu hadap kanan, hadap kiri gerak, Bapak Ibu hadap kiri. Atau misalnya ada orang yang memberikan aba-aba juga diperbolehkan. Lalu kemudian sama membuat learning journal, yaitu adalah di hari yang keempat. Kemudian untuk yang tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini baru yang kelompok besar ya Pak Hamdan ya? Iya Pak Hamdan. Nah, ini baru yang kelompok besar satu kelas. Jadi strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara PNS. Strategi dibuat untuk lingkup instansi, deskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait kesiapsiagaan bela negara PNS di instansi Anda. Lakukan telahan untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan SWOT ya dalam meningkatkan kesiapsiagaan bela negara di instansi Anda. Lalu kemudian tentukan rekomendasi langkah-langkah strategis dan sistematis untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian tuangkan strategi tersebut dalam bentuk artikel dengan jumlah halaman, ukuran, bentuk huruf, dan spasi bebas disesuaikan sebagaimana mestinya. Jadi ini tidak ada batasan minimal maupun maksimalnya. Waktu pembuatannya 1 hari, 21 April, nanti akan
paparkan dan dikumpulkan pada 22 April 2021. Jadi demikian Bapak Ibu, banyak sekali memang tugasnya. Ini sengaja memang disampaikan di hari kedua ini agar paling tidak nanti Bapak Ibu memiliki kesempatan ya untuk membagi tugas, mengatur ya mana prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk tugas keempat ini, yang kelompok ini adalah tugas satu kelompok kelas ya. Jadi 8 orang ini outputnya adalah satu tugas. Saya kira demikian dari saya. Nanti ketika ada pertanyaan lanjutan bisa disampaikan ke saya untuk nanti misalkan saya sampaikan ke Pak Hamdan. Maaf, Terima Pak kasih. Purba. Iya, silakan. Saya lihat tadi di Polatjar jumlah anggota yang ini ada 3 orang, Pak. Dan di kelompok saya itu masih ada Daniel Wahyudi, Pak. Enggak apa-apa Bu Reskiana. Jadi memang itu tidak bisa dihilangkan. Jadi Kolabjar ini kan memang punya LAN ya. Kolabjar ini punya LAN, jadi bukan punya kita, punya LIPI. Dan memang ini juga sedang dibangun ya. Jadi memang masih trial and error. Nah itu saya tanya pada PIC Latsar LIPI sudah disampaikan sejak awal. Tetapi nama Daniel itu tetap ngikut terus ya. Tetap ngikut terus ya. Karena mungkin ada Mas Daniel di sini, jadi dia ngikut terus itu. Jadi sebenarnya dia di gelombang 1, dia di angkatan 1, ya nggak bisa dihilangkan. Dari PIC Latsar LAN juga sama. Jadi makanya kita anggap nggak ada aja. Jadi memang jumlah kelompok adalah sesuai yang ada di tatap maya di kelas ini, 8 orang ini. Berarti di kelompok saya cuma 2 orang, Pak. Atau nanti Bu Reski akan berubah secara otomatis, bisa di-refresh saja. Nanti akan ketemu 4 orang itu. Nah, di Kolabjar di refresh terlebih dahulu akan kembali ke format 8 orang ya, menyisakan Pak Daniel. Pak Daniel ya. Wahyu Adi itu. Bukan Daniel di sini, Daniel Wahyudi gitu. Ya. Baik. Saya kira cukup demikian. Silakan Pak Tikno. Kebetulan saya kan ini Pak disabilitas yang jalan pakai tongkat ya. Apakah yang untuk baris berbaris itu tetap bikin video yang sama atau ada tugas lain? Bentar. Bagaimana Pak Hamdan? Jadi Pak Tikno ini cerdas juga tuh pertanyaannya itu. Mau paket hemat atau mau paket yang nggak hemat? Gitu kan kira-kira pertanyaannya kira-kira demikian. Nah, ini dikembalikan ke ini ya, ke pilihan ya ibaratnya. Karena posisi penugasan itu sudah jelas ada keterangannya tadi dan ada indikator untuk penilaian, artinya bagaimanapun hasil produk akhirnya itu nanti Pak Furkon dan saya akan berdiskusi bagaimana menentukan posisi itunya gitu. Kira-kira demikian ya. Jadi soal hasil awalnya dari tugas individu kemudian dikolek jadi satu atau bagaimana atau seperti apa itu dikembalikan ke kreativitas masing-masing peserta dan kelompok, nah, kira-kira demikian. Ya Pak Tikno, kira-kira demikian ya. Nanti yang Pak Tikno kan terkendala tadi ya disabilitas tadi. Nah, nanti coba saya tanyakan kepada PIC program Latsar, apakah nanti misalnya ada penugasan pengganti atau posisinya seperti apa, nanti akan saya informasikan ke Pak Danang ya, Pak Tikno ya. Oke. Ya. Atau kalau tetap video yang sama sih bisa juga, cuman kan beda gitu. Kan saya pakai tongkat kan, cuman nanti siap geraknya kan pakai tongkat gitu. Tetap aja sih bisa. Iya. Nah, itu bisa berarti. Oh, berarti itu aja. Iya, nggak apa-apa. Okay. Coba aja bisa. Cukup ya, teman-teman ya. Oke. Bapak. Oh iya, silakan Mbak Kartika ya. Mohon maaf, saya barusan cek, kan tugas kita kan banyak banget ya Pak. Nah, itu kelompoknya ternyata tiap tugas tuh beda-beda Pak. Kalau boleh request nih, kelompoknya disamain aja, jadi lebih gampang kami bagi tugasnya gitu Pak. Karena nanti bingung sama yang ini ngebahas apa, yang itu ngebahas apa lagi. Mas Hamdan, gimana ini? Silakan. Masih di mute, Mas. Kalau tugas individu kan nggak ada persoalan ya, Mbak Kartika ya. Kalau tugas kelompok itu konsekuensinya kan menjadi nilai kelompok gitu. Kalau nilai kelompoknya itu
konsisten. Gitu. Misalkan empat orang terus, itu khawatirnya ketika berbeda, ini nanti kan berpengaruh posisi kira-kira seperti itu. Tapi ini saya kembalikan nih, sebelum kita putuskan, apakah usulan Mbak Kartika tadi diterima, artinya 4 ini ya dari tugas hari kedua, hari ketiga sampai terakhir, atau diacak-acak gitu, kira-kira gimana? Ya kira-kira gitu ya, Kang Furkon ya. Iya. Dikembalikan lagi ke peserta gitu. Betul kata Mas Hamdan. Jadi kalau sama itu nanti nilainya akan sama terus kalau untuk tugas kelompok ya. Nah, itu karena posisinya sama. Tetapi kalau berbeda-beda kan nanti nilainya akan variatif. Bisa jadi nanti kalau nilainya bagus terus. Tapi kalau misalkan ketemu teman-teman yang kurang bisa diajak kerja sama ya nanti nilainya ya di situ terus. Silakan. Gimana Mas Danang? Saya ngikut aja teman-teman bagaimana baiknya. Ambil posisi aman ya. Ini soal konsekuensi ya, konsekuensi. Nanti kan ketemu di agenda 2 karena udah merasa udah ketemu chemistry-nya. Pak, nggak usah dibagi-bagi lagi Pak, cukup kami berempat. Sampai di agenda ketiga berempat lagi gitu. Ini diserahkan kepada peserta sendiri kira-kira gimana ini. Kalau sudah kita tutup Zoom-nya kembali ke Zoom utama, berarti udah disepakati gitu. Kalau enggak, biar semuanya nilainya sama, semuanya digabung menjadi satu kelompok. Berarti gitu. Ya, Pak Daniel. Kalau saya sih tetap berpikiran kalau seandainya bisa semuanya itu jadi satu kelompok itu lebih baik Pak menurut saya sih. Seperti yang alasan saya kemarin. Terus untuk yang ini, kan ini ada 3 tugas kalau nggak salah ya untuk kedepannya. Jadi kita akan, kalau seandainya itu bisa dijadikan satu kelompok, kemungkinan besar kita akan menggunakan cara kita kemarin, bahwa nantinya kita sendiri akan membuat kelompok-kelompok kecil, dan kelompok-kelompok kecil itu yang nantinya mungkin akan bertanggung jawab untuk tiap-tiap tugas, kayak gitu sih. Itu menurut saya sih Pak. Makasih. Iya. Kelompok kecilnya itu 4 atau 2 orang. Ini kan menjadi satu pembagi yang berbeda, karena ketika kita bagi 4 kelompok, berarti kan masing-masing 2 orang partneran, misalkan Mbak Reski sama Mbak Kartika, karena gender kan, khawatirnya nanti kalau ketemu yang beda jenis terjadi cheatlock, nah, itu. Semoga sih ada juga kan gitu. Atau mungkin males Pak, laki-laki ketemu laki-laki, kasihlah pasangan perempuan gitu. Nanti ada yang kecemburu itu, misalkan wah kita kok nggak kebagian nih, karena kok kebagian. Nah kalau 4 itu kan jelas itu pembaginya adalah kaum Hawa. Mbak Reski itu kelompok 1, Mbak Kartika kelompok 2. Itu sebetulnya kan umum ya, tinggal direbut 3 orang gitu. Nah, tapi kita kembali yang kelompok besar, artinya 8 orang kan sudah di tugas hari pertama tadi, yel sama apa tadi itu video itu ya, video kebangsaan, visualisasi bangsa. Ya itu sudah. Nah hari kedua 3 itu memang sengaja dibikin pisah supaya lebih fokus isu yang akan diambil. Nah, nanti hari ketiga itu tadi sudah sampaikan tentang wawancara itu sengaja dibikin kelompok. Kalau 8 orang wawancara kan berarti panjang tuh durasi wawancaranya. Tapi kalau dipecah menjadi 4 orang atau 2 orang kan berarti durasinya bisa dipersingkat. Karena ada pembagian durasi paling lama berarti kan 5 menit ya Pak Kang Furkon ya. Iya. Jadi 15 ya. Iya. Jadi sangat terima kasih usulannya Mbak Kartika. Kalau usulan Mbak Kartika disepakati, berarti ada nilai konstan yang akan terjadi, yaitu kelompok itu dari awal sampai nanti di penghujung hari ke-6, itu ya nilainya otomatis nilai kelompok sama gitu. Tapi kalau divariasi, ya konsekuensinya memang berbeda. Walaupun bisa jadi 2 kelompok sebetulnya nilainya sama. Gitu. Cuma orangnya saja yang berbeda, supaya videonya nggak mengesankan video yang itu terus kan gitu juga. Gitu. Ini silakan dirunding sebentar dalam tempo 1 menit untuk diputuskan ini Pak Dana. Baik teman-teman, gimana nih? Saya sih cenderung lebih ke usulan Mas Daniel tadi, agar nilainya sama terus kan bareng kalau misalnya sama.
Seperti itu. Itu dikabulkan di hari terakhir lagi itu. Jadi artinya pembuka dan penutup sudah satu kelompok. empat orang cukup aja ya, 4 orang ya. Pembaginya 2 Sri Kandi ini, Mbak Kartika kelompok satunya, Mbak Reski kelompok 2-nya gitu. Nah, tinggal 4 orangnya ini kan tinggal diputar hanya 2 hari saja kan, artinya ditukernya itu gitu. Nggak ngefek lah itu. Paling-paling kan urutan ngasih nilainya juga sama kan ya kayaknya. Biar ini Mas Hamdan, biar teman-teman nanti juga bisa berkolaborasi dengan semuanya rata lah nanti. Iya. Izin saya juga mau ini aja sih, mau menyampaikan aspirasi aja. Saya juga setuju sama Mas Daniel ya. Jadi satu kelompok aja gitu biar bisa saling ngetin terus gitu, biar bisa saling monitor. Biar nggak ada yang bisa saling menyemangati dan juga bisa saling monitor biar sampai akhir tuh bisa ya kafah lah gitu, selesai semuanya. Gimana Kak? Tapi sekali lagi ini aspirasi aja sih. Nah, akhirnya terserah pengampu sama. Kalau misalkan kita tetap satu kelompok ya, berarti durasi video tadi kita perbaiki bukan maksimal 5 menit, tapi dibikin panjang untuk yang durasi video bareng-bareng tadi. Mas Hamdan. Ya. Ini kan sudah menjadi kesepakatan di antara para fasilitator ya. Jadi kelas-kelas yang lainnya kan juga dibagi minimal menjadi 2 kelompok ya. Jadi sebagaimana tadi kata Mas Hamdan, untuk yang kelompok besar akan dikabulkan nanti di video terakhir. Jadi tetap yang di tengah-tengah itu di hari kedua ketiga nanti tetap di kelompok-kelompok kecil. Ya, berarti sudah jalan tengah ya kita ya, artinya 2 hari itu 2 hari sudah kelompok besar, 2 hari kelompok kecil-kecil. Jadi udah clear lah soal pembaginya, nanti tinggal cocok-cocokan saja itu. Ya. Baik. Saya rasa cukup ya, Kang Roto. Iya betul. Demikian Bapak Ibu ya. Silakan Mas Hamdan untuk closing statement-nya. Ya, karena kita pada saat ini tuh menganalisa isu gitu. Yang penting bagi kita adalah kita memposisikan diri sebagai aparatur sipil negara, PNS, ASN. Yang kembali ke 3 peran tadi, kita adalah pelaksana kebijakan publik, kita adalah pelayan publik, dan kita adalah pemerat persatuan bangsa atau pemersatu bangsa. Nah, seringkali kita di tengah masyarakat itu diposisikan sebagai mediator atau mediasi. Dan seringkali kita di tengah masyarakat karena dianggap sebagai pegawai negeri, kita diposisikan sebagai kasta tertinggi di tengah masyarakat. Nah, di posisi itulah mari kita bersama-sama membangun diri kita menjadi insan pribadi yang baik, dan yang berikutnya kita memiliki sense kepedulian terhadap lingkungan kita masing-masing sehingga kita benar-benar bisa menjadi pemerat dan pemersatu bangsa itu sendiri. Saya rasa itu penutup saya, dan saya terima kasih atas kerjasamanya. Saya kembalikan ke Kang Furqon untuk menutup total acara ini. Terima kasih Pak Hamdan. Alhamdulillah teman-teman sudah kita akhiri di akhir sesi pembelajaran hari ini. Demikian akhir dari kami, dan silahkan teman-teman untuk laporan. Mas Daniel lagi atau siapa ini? Ya, atau Pak Tikman? Oh, Mas Daniel, ya silakan. Silakan. Ya, duduk tegap, gerak. Lapor. Angkatan 2 Latsar CPNS LIPI tahun 2021 yang berjumlah lapor. Kelompok 2 angkatan 2 berjumlah 8 orang lengkap telah selesai mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Bubarkan. Baik, siap bubarkan. Sebelum kita bubar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
istirahat di tempat gerak. Ya, silakan kembali ke ruang utama atau tidak, Kang Furqan peserta? Kalau kita pamit saja ya. Ya, kita pamit saja ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Hamdan ya. Ya, sama-sama.